Kalau ada yang ngomong perak gak usah didengerin. Ini pesanan Andre Rosiade nih ngomong gini. Apa? Soalnya kalau ketemu Pak Andre bisa 5 kali. Izin banget. Orang bilang Pak Indra itu minim taktik, sebenarnya benar. Gue lagi nyelamatin karir gue, ngapa sih? Ini bikin gue mood. Pak Erik ditanya sama Arul, itu kira-kira roadmap kapan Jadi keluar? Arul ini emang pengetahuannya agak cetek, dia emang mau nyerang federasi aja. Rasanya sampai saat ini tuh dramanya terlalu jauh, ngalahin Cinta Fitri. Sama sekali. Tapi ada anak dari kampung mana sih nggak tahu. Iya. Tiba-tiba duduk di kursi VVIP. Mbak Erika pro Pak Erik jadinya. Loh, nama saya cuma beda 1 huruf, gimana kita nggak pro? Lu nggak tahu TV dibilangnya Erick Thohir TV kan? Bunda tau nggak sekarang di Liga Indonesia itu ada klasemen denda. Oh really? Iya, really. Misalnya gue bobotoh misalnya. Terus gue tiba-tiba ketua liga yang tim gue ikutin adalah mantan, pasti nanti ada konflik of Jadi ada interest nih. pembunuhan. Lu bikin larangan tandang, tapi tiket untuk supporter tandang lu sediain. Halo netizen, selamat datang di Opini Tanpa Batas, persembahan dari ITV Sport, the home of sport discussion. Di sini kita tidak hanya membicarakan olahraga, tapi juga mempertanyakan fenomena yang ada di baliknya. Lebih dalam, lebih berani, dan tentunya tanpa batas. Bersama kami, Masih kurang. Nih gila ya, opini tanpa batas dibajak nih sama masih kurang nih. kali ya. Tapi bagusan dia loh openingnya daripada gue. Iya, beneran. Mentari. Masa sih? Boleh juga nih nanti ya kita. Boleh dong. Boleh buat saya datang cuman buat opening aja. Lihat ada yang kaku, lihat. Emang bakat itu dia, emang bakat. Lu kaku banget. Iya nih. Gak bisa bersila lu ya. Iya, gak bisa ngangkat kaki gua. Netizen, gila nih kita kedatangan masih kurang. Luar biasa. Thank you Bunda Erika. Akhirnya masih kurang main away. Betul, Madam Erika. Madam Erika. Ini luar biasa loh. Apa namanya? Yang lagi viral. Mr. Arul, Mr. Didi, Mr. Alfa, dan Mr. Dr. Farhan. Ini selamat dulu nih, Dr. Farhan baru terima spesialis Alhamdulillah, di terima Universitas kasih. Indonesia, luar Terima biasa. kasih. Terima kasih, Bu. Tampan, pandai, smart, ya kan? Kurang apa coba? Oh my god. Amin. Udah pantas belum gue ngejilatnya? Itu dia kalau gitu melangit itu Bun, kalau gitu-gituin dia. Kalau kita harus tetap membumi apapun situasinya. Iya. Boleh. Oke. Kita mau ngobrol apa ya? Ini kan lagi SEA Games ya. Kayaknya kita ngobrolin SEA Games deh. Ya. Lebih lagi banyak yang berbeda-beda nih masalah SEA Games. Tapi kita mulai dari ini aja deh. Kalau dari kacamata analis, ini kita disclaimer dulu, kita supporter ya. Iya. Iya Betul. kan? Enggak dia pundit. Bukan saya cuma supporter aja. Kok jadi cupu banget? Biasa pengennya Nanti pundit. ekspektasi kegedean, Bos. Ya enggak apa-apa lah. Ya enggak apa-apa. Gue pundit. Dia takut dibilang pundit, ini pundit abal-abal gitu ya. Kalau dari kacamata supporter dan pundit Ya. Arul dan teman-teman masih kurang, kira-kira sebenarnya apa sih ekspektasi yang realistis untuk timnas di SEA Games 2025 ini? Harusnya. Dari siapa dulu nih yang paling tua dulu kali Bun ya? Iya. Silakan, Pak. Kita pakai umur nih ya sekarang Iya. ya. Oke. Parah Silakan lu. Kang Didi. Ya ekspektasi sih nggak perlu tinggi-tinggi, cuma emas aja back to back juara udah itu. Emas ya? Iyalah. Oke. Kan semuanya tadi Mbak Erika bilang berbeda-beda. Enggak beda. Sama semuanya. Yang beda itu cuma Pak Menpora. Oh gitu. Iya. Semuanya maunya emas. Cuma beliau sama jajarannya yang perak doang kan. Sabar Pak, baru mulai ini masa langsung ke situ. Gas dulu. Sabar dulu. Enggak, gue baru mau ngomong. Berarti berani tampil beda. Apanya? Beliau berani tampil beda. Iya emang begitu kan. Harus berbeda kayaknya ya. Oh, iya. Agak lain. Agak lain. Itu program lain. Oke, Mas Alfa. Udah pasti sih target harus emas. Itu udah nggak bisa ditawar ya Bun ya. Oke. Jadi kalau itu realistis tapi kan? realistis banget, karena kan kita sebelumnya dengan beberapa pemain yang pemain diasporanya nggak banyak saat ini itu kita bisa dapat emas, dan sekarang harusnya bisa dapat emas. Oke, Dr. Farhan. Kalau ini kayaknya udah pasti ya, jawaban kita sih masih kurang, harusnya sama semua nih. Kita yakin dan Ngajak-ngajak lu. nggak ajok lah. Belum tentu loh. Belum tentu. Ada yang berani tampil beda soalnya. Iya. Jagoan terakhir Han. Oh, iya. Buruan King. Iya. Kalau misalkan dari gue pribadi sih
ini emas tuh yang paling realistis memang. Oke. Setuju dengan Alfa juga, maksudnya main diaspora sekarang lebih banyak ya kan, dan secara materi pemain sih sebenarnya nggak kalah lah harusnya sama yang terakhir juga. Oke. Gini Madam, kalau misalnya kita ngomongin SEA Games Ini ini, kita tunggu-tunggu nih. Iya. Pundit Arul. kita pisah ini jadi dua ya. Oke. Ada ekspektasi kita sama harapan. Mhm. Kalau Apa misal bedanya ekspektasi Eh, sama harapan? sorry. Harapan sama realita. Ah, Oke. Harapan semua masyarakat pasti sama ya semuanya ya. Betul. Emas. Yes. Kalau ada yang ngomong perak nggak usah didengerin. Nah, cuma kan kita nonton tim angkatan ini kan udah dari AFF ya berarti ya. Iya. U23 terus AFC. kualifikasi Piala Asia. Betul. Di luar emang dapat tambahan pemain banyak ya kayak Marcelino, Jenner. Marcelino nggak jadi. Nggak tengah. jadi. Cedera. Jenner terus. Katanya cedera. Iya, tapi posting foto latihan. Iya. Jadi siapa yang bohong? Gue sih percaya Marcelino. Berarti lu nggak percaya sama Pak Sumarji. Lu nggak suka Pak Sumarji ya? Yang gue lihat latihan, Ya kan bisa jadi itu foto kapan, Pak? Lanjut. ngapain dia banyak simpen-simpen foto lama. Emang Iya lu? sih. Iya, kayak Latihan Arkan di, Fikri ya. latihan di SEA Games maksudnya. Enggak lah, Di- kan. Di Trencin. Ditrencin. Iya, terus dapat tambahan Mauro Zelstra juga. Ya. Ya emang nggak bisa dipungkiri. Tapi Bisanya bung kanan. cepet banget. Iya, jadi nggak bisa dipungkiri emang tambahan pemain ini bisa nambah daya gedor ya. Cuma ya untuk bisa dapat emas lagi itu kan nggak gampang. Yang persiapan bukan cuma kita doang kan. Dan gua sih jujur udah capek untuk berekspektasi sebenarnya. Karena angkatan ini Seria Melaos tuh nggak bisa diampuni menurut gua ya. Masih sampai gua ungkit sampai hari ini nih. Tapi kan kalau waktu sama Laos kan belum nggak ada Mauro Zelstra. Betul, Iya. betul. Nggak ada Jenner ya kan. Betul, Pelatihnya makanya aja bedanya kan pelatih terbaik. karena Dia adalah satu-satunya orang Asia ya, Asia loh, di Asia yang memiliki lisensi Dirtek. Satu-satunya. ini pesanan Andre Rosiade nih ngomong begini nih. Enggak. Keluar kepala banget, cepet banget. Udah hafal Jawabnya. banget skripnya. Udah apa? Soalnya kalau ketemu Pak Andre bisa 5 kali. Izin Pak Andre, maaf Pak. Iya, jadi secara kalau misal dibilang emas lagi bisa nggak? Bisa banget. Cuma apakah pasti emas? Ya berat juga. Kayak Thailand tuh persiapannya menurut gua ya itu lebih menjanjikan dibandingin ini. Berarti menurut lu Thailand sudah memastikan emas nih di bola? Maksud lo udah di booking Ya, emas? maksud lu udah di booking. Enggak kan gua udah lebih meyakinkan. Jadi maksudnya SEA Games sama kayak AFF udah booking-bookingan. Waduh, saya aja baru tahu tuh AFF ada booking-bookingan. Emang apa pada Kok booking-bookingan? pakai nanya tadi bilang iya di luar. Gak ada yang ngomong gitu. Emang AFF ada booking-bookingan? Enggak gitu, enggak nanya justru. Oh, enggak. Kan yang bintang tamu kalian loh, saya Oh, iya, nanya loh. iya. Hari ini saya cuma nanya doang. Iya. Harusnya kita nyerang beliau. Kenapa teman sendiri Iya, bilang? harusnya hostnya ini yang diserang ini. Emang udah hobi banget nyerang gue. Ya jadi kalau misalnya mereka dapatnya perak, kalau gue ya masih oke sebenarnya. Asal dari awal tuh KPI-nya emas. Kayak gitu. Soalnya kalau KPI emas dapat perak masih deket-deket ya Benar. kan, gitu loh. Kalau KPI-nya perak dapatnya perunggu kan. Tapi kalau KPI-nya ya. perak, Dapat dapatnya emas, emas, itu melebihi ekspektasi. Betul. Akhirnya kontrak. naik jadi senior. Oh gitu ya. Emang Itu. jago banget ya. Jadi sebenarnya pelatih senior kita Indra Sapri. Oh, calon. 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 Saingannya sama Giovanni Bronkhorst. Iya, Van Bronkhorst. 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 Van Houten. Van Bronkhorst. Van Houten mah Charlie. Oh iya iya. Rul, tadi kan lu bilang ya bahwa sebenarnya Thailand itu persiapannya lebih menjanjikan. Iya, betul. Kita kemarin nonton nggak langsung di stadion? Kemarin kita lawan Mali uji coba. Terakhir nonton ke stadion sih kita round 3 ya terakhir. Jujur aja. Kagak SEA Games. Ketemu Alfa kok. Ini Itu dia. SEA Games AFF U23. Saya nggak berangkat. Oh nggak iya nonton ya. berangkat. Nonton. Enggak, dia kan enggak suka. Enggak cinta timnas. Iya, dia nggak suka timnas U23. Astagfirullahaladzim. Apa nggak suka sama Gerard van den Berg ya? Iya, Itu maksud- ya, itu ya. Sintayong. Musuh timus lu jangan fitnah gue nanti. Nah, Ini tapi kalau menurut teman-teman masih kurang, kira-kira apa sih yang kemarin kalau kita lihat dari hasil uji coba sama Mali ya? Walaupun uji coba Mali, tapi Marcelino juga nggak ada juga kali Nggak ya ada, nanti ya. nggak Itu apa yang kira-kira yang masih harus dibenahi sebelum kita ngomongin target medali lagi lah gitu? Apa yang dibenahi? dari taktik berarti nih. Iya, Ya, taktik. dari Nah, ini taktikal, Pundit nih, kalau dari taktikal. ini. Sebenarnya kalau misalnya orang bilang Pak Indra itu minim taktik, sebenarnya Memang benar. Enggak. Tapi kemarin pas lagi lawan Mali, dia kan pakai dua pendekatan nih dari laga pertama sama kedua tuh Kedua. beda. Beda, Iya, betul. beda. Ya, dan satu poin plus dari tim ini tuh
karena banyaknya pilihan pemain jadi tiba-tiba strike jadi free roll, ya bukan main di winger ya. Terus hoki jadi winger kanan. Dan ya secara taktikal sih yang harus dibenahin tetap masuk di final third ya, sepertiga Yes. akhir. Finishing. Tapi udah ada Mauro kan, bagus. Jangan ke Liga 1 Mauro lo. Iya, Mauronya nggak ke Liga 1, Joy Palu PSG. Nanti ya itu. Iya, nanti. Nah, oke. Tapi tadi ya, kan kita bicara masalahnya di final third. Iya. Tapi itu kayaknya bukan cuma di U23 deh. Sekarang tuh kayaknya masalahnya memang di Indonesia tuh final third jadi masalah. Mau Emang di kelompok selalu jadi umur, masalah ya? kelompok umur berapapun deh Iya. kayaknya. Sampai ke senior pun, walaupun sudah datang Ole gitu ya, yang katanya bisa merubah semuanya, tapi tetap aja buktinya kemarin di round 3 cuman 2 gol ya. Iya, 3. dua gol. 3 sorry, Round 3 empat. Australia. Round Round empat. enggak, round 3 begitu beliau Oke, Ole Patrick. datang, kan Ole datang cuman 3 gol juga toh. Dan semuanya dia yang bikin. Dan semuanya Iya, dia Ole yang semua. bikin gitu kan. Hmm. Cuman maksudnya kan yang satu penalti toh. Ya, Iya, lawan iya. Cina. Tapi maksudnya secara apa namanya kreativitas, peluang dan sebagainya kan menurun tuh. Iya. Kita lihat kemarin kan. Artinya sebenarnya masih masalah kan. Iya. Lini depan dan sepertiga lapangan final third itu masih Iya. masalah di segala kelompok umur kan. Sebenarnya gini Bun, kalau misalnya dari yang setahu gua ya, itu untuk masuk final third itu kan ada dua cara nih. Ada dengan kita pegang bola atau kita tanpa bola. Betul. Berarti dengan counter attack nih. Yes. Sejauh ini yang lebih efektif itu kan ketika kita tanpa bola. Karena pemain kita kebanyakan gocek sampai lupa ingatan. Makanya Banyak potong-potong. iya, makanya cuma pelatih ngide yang nanemin filosofi megang bola ke timnas Indonesia sebenarnya. Masalah waktu zamannya Tayong dulu kan, ketika kita nggak megang bola, final third kita bagus, cuma Iya. pemain kita yang nggak bisa finishing. Yes. Iya. Cuman masalahnya cuman di finishing. Iya, di individu orangnya. Betul. Bukan chances create. Iya, bukan create chances-nya bukan kan, di gitu. masalah peluangnya. Yes, Tapi oke. ketika kita pegang bola, yang jadi masalah tuh kita nggak bisa masuk ke final third-nya. Oke. Itu, yang penting. Iya, itu jadi kemampuan pelatih untuk ngukur kapasitas main, Ya. intinya sih gitu. Dan memang pemain-pemain kita bagusnya emang nunggu bola, baik itu di kelompok umur U23 atau U20 Senior. sampai senior. Itu emang kapasitas kita belum sampai yang harus nguasain bola terus bisa main tiki taka sampai ke depan, belum sampai situ sih. Karena kualitas passingnya juga Iya. masih ini ya. Betul. Tapi kalau menurut teman-teman pemilihan pelatih dan staff SEA Games yang sekarang ini, menurut kalian emang sudah firm atau masih trial and error kayak sebelum-sebelumnya sih? Iya, kalau kita lihat sih Udah kayaknya punya arah belum kira-kira? yang U23. Iya. U23 kan don't change the winning team. Mhm. Tahun 2023 kan memang squad pelatihnya juga ini. Mhm. Dari pelatih strikernya coach Kurniawan, Mhm. tengahnya ada coach Bima, backnya ada coach Eko Pujianto. Cuma bedanya nggak ada coach Yeyen aja kalau nggak salah. Oh, ini coach Bim masih ngelatih ya? Masih. Oh, oke. Emang Kurniawan di 2023 ada? Ada. Bukan dia masih asisten Komo ya? Enggak, udah. Enggak udah. dipanggil sementara Dipanggil untuk SEA Games. sementara. Balik lagi. Kemarin kan oke, dia oke. megang U20 sebenarnya kan bareng sama coach Indra Oh. Safri kan waktu kemarin. Kurniawan. sempet. Iya, Kurniawan Dwi Yulianto Iya, kan jadi U20, Pak. asistennya U20. SEA Games ini belum tahu. Udah, itu jadi dipanggil khusus untuk nemenin coach Indra. Oke, Oh, oke. oke. Dari 2023. Jadi prinsipnya jangan ngeganti tim kepelatihan yang bawa emas, makanya diulang lagi. Mm-mm. Dan kalau saya sendiri sih pribadi setuju sih sama caranya nih. Jadi setiap lini ada asisten pelatihnya dan itu tuh yang nggak di nggak diadap sama Senior. senior. Hmm. Padahal kita punya loh kapasitas asisten pelatih yang oke, walaupun masih di kelompok umur. Contoh. Kan, ya itu tadi yang kita sebutin Enggak, itu. kalau buat ke senior. Frank Rijkaard bisa. Belanda Van semua, Pak. Basten. Jadi Rijkaard lu panggil buat asisten pelatih Kluivert gitu. Iya. Kan terbang. Enggak, maksudnya yang lain lah ya. Budgetnya mahal. Ya maksudnya Coach Indra Safri sudah membuktikan di kelompok umur berhasil gitu, dan apa ya nggak ada salahnya juga dicoba Hmm. gitu. Oke, tapi kan itu bicara asisten pelatihnya. Sekarang kan pelatihnya memang sih 2023 kemarin Nice. pada saat SEA Games kan emang Coach Indra Safri ya. betul. Tapi kan sebenarnya udah lama dia nggak pegang U23 kan sebenarnya. Baru ini lagi Iya, kan, iya, iya. iya kan. Artinya tapi sebenarnya kalau menurut kalian pergantian pelatih
kita nih kan udah baru berapa lama kemarin Coach Gerald kan Iya. Iya. udah diganti lagi. Sebenarnya ada pengaruhnya nggak nih untuk pemain muda kita nih? Han, Silakan Farhan. Silakan. tidur ya. Enggak. Udah narik napas tuh baru. Enggak, itu kan mau ngomong maksudnya. Oh, iya iya. Ya kalau misalkan pertukaran pelatih secara tiba-tiba segala macam sih tentunya mungkin mempengaruhi ya. Tapi sih sebenarnya balik lagi ngutip kata Bang Didi tadi, kalau misalkan di sini kita setuju dengan yang namanya don't change the winning team gitu. Kalau misalkan kita tiba-tiba tukernya ke seseorang yang mungkin benar-benar baru dan tidak mengenal apapun yang ada di sini, ya itulah sangat-sangat mempengaruhi. Tapi mungkin untuk bisa kita bilang apa ya, kayak dalam waktu yang singkat banget, ya mungkin memilih Coach Indra Syafri beserta jajaran pelatihnya saat ini adalah langkah yang paling tepat untuk timnas U23. Iya. Tapi sebenarnya kan banyak juga pemain-pemain diaspora yang belum pernah dilatih sama Coach Indra ya kayaknya ya. Bukan Iya. cuma diaspora doang, lokal juga Banyak sih sebenarnya yang belum dilatih. belum pernah dipanggil sama dia. Tim pelatihnya nggak ganti, tapi pemain-pemainnya kan Berubah. gitu ininya. Ada pengaruhnya nggak nanti kira-kira dari target kita yang perak menjadi tiba-tiba ntar emas gitu kan? Kalau target mah nggak mungkin berubah sih pasti. Iya. Malu lah, udah awal ngomong apa tidak berubah ya. Ya nggak mungkin kalau itu. Nggak mungkin. Kan Cuma udah sering target dirubah-rubah. tapi biasanya dirubah tuh kan nggak diomongin di publik Pak. Masa? Biasanya. Diomongin. Dia ngomong. Bolak-balik. Contoh nih, Heeh. dibilang AFF tuh nggak ada target, Iya. ya kan? Heeh. Tiba-tiba dibilang Ada target. ada target. Berubah nggak? Tapi kan yang awal itu nggak diomongin, yang awal itu. Ada juga nggak ada target tuh diomongin. Iya, gua lagi nyelamatin karir gua, kenapa sih? Nyudutin gua mulu. Tadi janjinya nggak ada yang. Oh iya benar. Ayo kita harus gacor. Unsensor. Pesanan siapa sih? Ini Sekarang? loh. Ini opini tanpa batas. Oh iya, nih. benar, Tanpa benar, batas benar. ini. Bebas. Gara-gara kaki nggak bisa naik-naik nih dia. Boleh lihat nih. Agak mandet ya. Iya. Nah, tapi kalau menurut kalian ya, di tim kita yang sekarang nih SEA Games ya, kira-kira nanti pemain yang akan menonjol siapa? Ivar sih itu pasti. Ivar sih. Setuju sih kalau itu. Terbukti di Ivar. laga lawan Mali juga di Kayak- pertandingan lawan Mali itu Kata Farhan kayak main sendiri katanya. bukan kata Kali saya. enggak berdua sama Rafa. Ya jangan ngomong gitu. Kata lu Ivar doang yang berkembang, yang lain enggak kan? Bukan gitu. Lu tahu kan netizen tuh percaya sama lu. Ya percaya lah pasti biar lu yang disikat. Iya, ntar gua lagi bikin permohonan maaf. Kayak gitu doang. Tapi emang curang sih. Maksud gua masih nggak setuju kalau pemain yang udah main di senior turun ke bawah lagi. Gua nggak setuju kalau gua. Contoh Lamine Yamal. Coba Spanyol kalau misalnya otaknya pendek nih, Lamine Yamal main di Olimpiade, di Euro U21. Iya. Kalau misalnya otaknya pendek ya, coba kan mereka kan mikirnya mendingan kita ciptain Lamine Yamal baru. Semakin banyak Lamine Yamal semakin bagus buat timnas kita. Bener gak? Betul. Ya mau nyiptain siapa? Ya si ini. Kalau si siapa Lamine Yamal ya. Hah? Lamine Yamal jelas kompetisinya jelas, liganya jelas, mesin pembuat pemainnya jelas. Ya. Problemnya kan di kita, makanya that's why kenapa masih turun dari senior, masih dipakai juga di kelompok umur. Nggak ada pemain. Sebenarnya kan gini Bun, balik lagi. Apa ya? Sebenarnya target kita untuk sesuatu yang kita ikutin tuh apa? Kita mau ngebangun pondasi jangka panjang atau cuma sebuah medali untuk prestasi? Pak Erik ditanya sama Arul, itu kira-kira roadmap kapan keluar? Itu kan masalahnya. Iya. kan? Tiba-tiba. Kok roadmap? Iya. Serem nih. Agak aneh nih mainnya nih. Tadi briefing gak gini. Ayo kita gas nih. Soalnya katanya emang nggak pakai Loh, briefing. Iya. kan tadi bicaranya kan tadi, Boleh, iya kan? boleh. Pasti semua bicara apa namanya goalsnya, ya kan, goals jangka panjangnya apa? Betul. Itu goals jangka panjang itu kan adanya di roadmap dan blueprint. Benar. Cuma kan maksudnya kita sebagai penonton yang bukan negaranya, misalnya kita ngeliat Spanyol nih, atau Italia misalnya. Spanyol nih, kalau misalnya cara berpikir Federasi Spanyol itu pendek, pemain yang masih U21 misalnya udah di senior, terus ada event Euro U21, mereka pasti main lagi. Karena mereka pengennya kita harus juara terus nih di U21. Tapi pikiran mereka kan pasti nggak gitu. Iya. Gimana caranya national pool timnas senior kita yang outputnya nanti di Euro atau di Piala Iya. Dunia itu semakin banyak. Betul. Kan kalau misalnya bergantung ke Yamal terus misalnya nih, kayak Pedri dulu tuh nggak lu Pedri? Yang sampai ada mukanya capek banget. Capek banget kayak orang habis. Iya. Olimpiade, Iya, Euro, karena semuanya. di saat itu Spanyol kan lagi drop tuh, lagi butuh banget nama lagi kan. Iya. Makanya Pedri tuh dipaksain begitu supaya
namanya ketum Federasi Spanyol naik lagi. Tapi permasalahannya sebenarnya federasi nggak salah. Bener. Bang Arul. Karena apa? Karena Jenner sama Rafa kan emang nggak dipanggil ke senior. Iya betul. Iya. Jenner lama hilang lo tau, lo pikir kemana? Main di Jong Utrecht. Enggak, dia main series. Series apa? Ivar adalah maut. Aduh, Lu nggak nih jokes bapak-bapak ini Lo bener-bener. nggak perhatian? Yang ketawa yang berumur ya, Han, ya. Iya. Kita kedengar kita di Oh, Gensi tuh. Yang ketawa yang berumuran. Enggak, jadi Arul nih emang pengetahuannya agak cetek. Dia emang mau nyerang federasi aja. Dia nggak tahu Olimpiade Brazil, Argentina tuh selalu manggil pemain senior. Tapi itu karena ada regulasi pemain seniornya. Kan cuma 3, Bay, boleh Iya. dipanggil. Iya, tapi 3 kan orang. Iya bukan maksud Tapi lu kata regulasinya ada Don itu. Singkong. Untuk Olimpiade kan ada pemain, Pak, harus ada pemain senior. bukan maksud gua gini. SEA Games ini kan masa lu bandingin SEA Games sama Olimpiade sih? Lalu tadi bandingin sama Euro, apa bedanya? Enggak bukan maksud gua. Nih, kalau misalnya contoh ya. Lu emang mau nyerang federasi Enggak, aja. enggak, taruh Bukan dulu. federasi salah di mata Sebentar, Arul. teman-teman kita dengerin aja mereka berdebat sendiri. Sabar dulu. Nih, Iya kan kita janjiannya mau nyerang Amerika. Kok kalian Jangan. kok kayak yang itu di sana Kenapa? di dalam sama-sama berantem terus. oh nggak kompak ya? Saling berantem gak kompak Padahal nih. Kayak siapa tuh Bun? Ya itu kayak tetangga sebelah. sebut nama dong. Ayo dong ya. Masa nggak berani? Yang mana sih kita soalnya nggak tahu loh itu. Itu. Yang jujur tapi beda-beda. Mendingan bohong tapi kompak ya. Ya lanjut. Iya, masalahnya kayak gua pun di piala misalnya ya buat event AFF atau apa SEA Games. Kalau misalnya pemain gitu udah reguler di senior nih kayak Marcelino, Jenner, ngapain lagi dipanggil di sini sebenarnya menurut gua? Ya, mendingan ajang ini dipakai untuk menciptakan ya talenta-talenta baru Iya. yang nantinya tentunya tujuannya adalah untuk timnas senior gitu. Bener. Kalau kata Arul Jangan. kayak meluaskan national pool-nya. Jangan nanti kayak AFF gara-gara mau pakai talenta baru hasilnya pelatihnya dipecat kan. Dijebak. Kita kan Dijebak. nggak mau Namanya Coach jebakan. Indra Safri dipecat loh. Nggak nanti. bakal, Nggak itu bakal, mah. itu mah. Enggak makanya justru itu. Jangan. Karena Dia adalah satunya orang Asia yang memiliki lisensi Dirtek. Betul. Oke, aku mau geser sedikit nih ke ini kita tadi lagi ngomongin manajemen tim ya, Ya. gitu kan. Kan dari mulai proses pemilihan pelatih, pergantian staff, kan, isu-isu internal, kan banyak ekspektasi. Tapi menurut kalian banyak drama juga nggak sih belakangan ini? Nah, ngomong soal drama Alvar nih paling. Iya. Nah, coba. Dia paling suka nih kayak gini nih. Mainannya dia nih. Bener. Drama apa ya? Drama Kumbara. Oh, saya drama Kumbara ya. Ini kalau ada salah ngomong mohon maaf ya. Oh, jangan disclaimer Iya. gitu dulu dong. Belum apa-apa udah minta maaf. Gue takut bablas. Kalau drama sebenarnya dari awal pas kontraknya Coach Shin mau habis itu kan juga kita udah disuguhkan drama kan. Demo Ultras. Bukan. Oh, Enggak, bukan. dari Yang kita kalah sama Cina juga ada drama terus. 2024 yang kontraknya Coach Shin habis yang Iya, dia, iya. ya itu kan kita udah disuguhkan drama untuk banyak pihak yang tertarik dengan timnas, tapi rasanya sampai saat ini tuh dramanya terlalu jauh, ngalahin Cinta Fitri. Jadi orang lama-lama muak. Cinta Fitri. Karena udah terlalu kemana-mana ya. Bukan Iya. tersanjung ya, bukan tersanjung. Tersanjung lebih lama loh. Lebih lama lagi. Iya. Ya Allah. Dan ya sekarang supporter udah lebih pintar, jadi tahu nih arahnya lama-lama kemana, makin lama arahnya kan udah makin gak jelas. Mau nggak mau kita bahas lagi politik ke bawah-bawah. Oh politik tuh mas. Ya pasti dong, ke bawah-bawah juga ujungnya. Iya, Ya iya. walaupun nggak tahu ya ini dugaan ya. Masa Dugaan nggak ya, tahu? biar Dugaan. biar kenapa? Biar aman. Biar nggak dipidana. Dugaannya udah pinter ya sekarang. ya. Iya. Alvar. Terduga gitu kan. Mm-mm. Jadi kalian menurut kalian sepakat bahwa di sepak bola sekarang ini banyak cara-cara politik, cara-cara komunikasi politik yang dipakai di sepak bola sekarang ini. Sepak bola in general apa Indonesia doang nih Bun? Sepak bola Madam. Indonesia lah. Oh. Kita belum ngomongin sampai keluar. Enggak, maksudnya kalau misalnya politisasi di bola Indonesia nih, ya dari dulu kan begitu. Iya, iya. Tapi kan politisasinya betul, tapi cara-cara komunikasi politiknya aku kok kayaknya baru-baru ini aja yang kita, misalnya contoh buzzer-buzzer dan betul. sebagainya. Oh, buzzer tuh ada emang. Nyata. Oh. Kalau gue berani Mukanya ngomong, abu-abu tuh kalau pura-pura nggak tahu. Mm-mm. kalau gue berani ngomong karena kita udah ngalamin, ya kan diserang buzzer, Ya. diancam buzzer juga udah pernah. Diserang siapa tuh bro? Tuh? Curiganya siapa? Coba sebut nama. Yep. Ada, gue sebut aja siapa namanya? Kok gue lupa ya? Siapa? Sawangan.
Siapa itu? Sawang Sulna. Itu siapa, Bun? Itu apaan? Itu nama akunnya. Nama akunnya. Yang nyuruh Yang nyuruhnya siapa, Bun, kira-kira? Saya nggak tahu yang nyuruh siapa yang pasti, tapi dia marah karena saya terlalu mengkritisi federasi katanya. Berarti federasi punya buzzer, Bun? Kira-kira gimana Pak Arul? Nggak tahu kan kita nanya ya. Iya, nanya lu. Iya. Karena gue nggak mau negara ini jadi nggak bisa berdemokrasi seolah orang yang beda pendapat dibilang buzzer. Ya. Pertanyaannya apakah mereka itu buzzer? Ya bisa jadi, ya bisa jadi enggak. Iya, siapa tahu fanbase. Betul. Iya, iya, iya. Siapa tahu. Siapa tahu tuh golongan ternak juga ya. Bisa jadi. Siapa tahu fanbase yang dibayar. Iya. Itu Sama yang dengan buzzer. yang tadi Lu yang bilang. yang Aku tadi bilang gue bilang fanbase. itu. Enggak iya, loh, iya. itu bukan buzzer, KOL. Waduh, KOL, kayak Arul dong KOL. Endorse postingan ya. Iya, benar. Kayak siapa endorse postingan? Kapten. Nah, tapi berarti kan kalau kita lihat ya, aku sih melihatnya, kalian setuju nggak kalau aku bilang sebenarnya federasi itu sangat konsisten loh. Konsisten dalam? Konsisten untuk tidak konsisten. Maksudnya? Ya konsisten untuk tidak konsisten. Lagi, Pak, Dia lagi, Pak, sangat lagi, Pak. sangat apa namanya? Sangat mendalami ketidakkonsistenannya gitu. Contohnya. Ya tadi aja masalah target, Heeh. ya kan? Bukan ketum, Menpora bilang perak, Iya. tapi Wakil ketum PSSI. wakil ketum PSSI bilang emas. Tapi kan federasi targetnya selalu tinggi. Makanya, tapi ketum waktu ketum lagi Menpora Nah, waktu ini nih mulai Saya- nggak bisa ngebedain. saya sudah mulai agak ini, saya kan Gemini juga ya, Iya. gitu. Jadi Oh, saya sudah labil. mulai Labil ya kalau Gemini itu apa sih maksudnya? mulai main di zodiak nih. Udah mulai main horoskop gini ngeri Habis nih. ini Sio nih. Enggak, Sio Iya. apa tuh? karena kebetulan ketum kita Gemini juga, Bro. Oh. Waduh. Iya, gitu. Memang Paling memang- mengerti. Paling mengerti. Saya paling paham gitu kan. Makanya Oh. Menpora bilang katanya tadi dari PSSI Mhm. baru masukin target, Hmm. kata teman-teman PSSI itu perak, Iya. ya kan? Saya bingung teman-teman PSSI itu perak apa teman-teman PSSI itu perak gitu. Harusnya kan kesini nggak sih? Iya, karena gua nggak tahu ya. Mungkin Farhan dan yang lain juga melihat. Gue udah jarang banget ngelihat statement dari Pak Erik ketum PSSI. Semenjak dia jadi Menpora ya? Bukan semenjak kita gagal Piala Dunia. Iya, iya, iya. Oh, jadi selama ini dipakai skin Menpora. Bukan, gue nggak ngomong gitu ya. Iya kan maksudnya Bukan, begitu. maksud gue contoh nih. Lu ngerasa aneh nggak? Tiba-tiba Pak Zainuddin, tiba-tiba siapa namanya? Yunus Nusi. Itu bersuaranya lebih vokal daripada Iya. Pak Erik. Yang selama kepemimpinan Pak Erik tuh hampir nggak pernah ada suara. Iya. Kayaknya baru kemarin kita lihat pas penunjukan Coach Nova, akhirnya seorang sekjen itu memimpin lagi press Iya. conference. Iya. Udah lama ya kita nggak lihat ya. Padahal ketuanya punya 2 wakil loh. Iya. Iya. Kalau Tapi yang satu nggak bisa kan bisa yang satunya lagi. betul. Ini dulunya nggak deh. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Nggak ada. Tapi memang harusnya begitu nggak sih? Harusnya jubir itu dikembalikan saja ke sekjen kayak Sekjen. zaman eranya Pak Nugraha Besus gitu nggak? Harusnya. Ya mungkin karena sering nonton ITV. Nggak, emang dia selama ini akhirnya sebenarnya sadar. jubirnya siapa sih? Rul, udah PSSI nonton itu? lo Nugraha Besus dan Itu nonton? siapa? Gue nggak tahu. Itu sekjen PSSI terlama sepanjang sejarah. Dari tahun berapa, Pak? Biar ketahuan umurnya. Nah, itu. Gue nggak tahu beneran. Gue nggak tahu. 3 jujur aja. generasi. Iya, lama-lama banget. Tahun berapa? Tahun berapa itu? Iya 90-an awal. Buset. Udah 80-an akhir kayaknya. 88. Belum lahir. Belum lahir. Nah, jadi sebenarnya sekarang aku pengen tahu deh, teman-teman kan ini kan deket banget sama orang dalam kan ya. Arul aja itu, Arul aja. Buktinya Pak Andre datang, Aryo Sinulinga datang. Aku pengen tahu jubirnya PSSI itu sekarang siapa sih sebenarnya? Jangan nanya kita, yang nanya sama yang duduk di VVIP harusnya tuh. Oh iya benar. Iya, Itu sama orang dia nih. dalam Ada banget yang itu. dapat Kita tiket belum pernah. VVIP. Kita belum Madam. pernah ngerasain VVIP sama sekali. Sama sekali. Tapi ada anak dari kampung mana sih nggak tahu. Iya. Tiba-tiba duduk di kursi VVIP. Inisialnya. Bung Tete. Inisialnya TTV. Apalagi saya perasaan stadion kagak pernah diundang, bayar mulu. VVIP itu nggak bisa dibeli loh. Iya, itu tiketnya nggak diperjualbelikan. Luar biasa. Sama Iya. orang dalam. Nah. Dari siapa sih Ted tiketnya? Ternyata ETV ini punya orang dalam ternyata. Iya. Tapi saya nggak Jangan pernah salah. dapat info dari orang dalam saya. Emang dia nyimpen-nyimpen. Nyimpen dia. Hati-hati ntar Kelakuan. kalau Tabiat ngobrol udah direkam. lebih ke sama dia. tabiat sih itu. Iya, datang penampilan kayak kuli. Udah ini gitu kan. ini
Madam nanyain jubir. Jubir harusnya sekjen lah. Harusnya. Tapi selama ini Pak Arya kayaknya. Pak Arya. Ya, selama ini muncul kan iya, Pak Arya, coba, bener dong. Nah, aku mau nanya nih, kan kalian sudah pernah kedatangan Pak Arya. Iya. Nah, Pak Arya waktu kemarin cerita nggak? Dia sebenarnya statusnya di PSSI itu apa sih? Kebetulan nggak nanyain itu kita ya. Kita nggak nanyain sih sebenarnya. Iya, karena nggak terlalu. Ya bagi kita dia adalah orang PSSI aja. Kita nggak nanyain posisi bek kiri kalau misalnya dia nggak. Posisi apa namanya? Bukan gelandang pengangkut air. Bukan. Posisi dia di PSSI itu apa kita tuh nggak tahu dan nggak mau tahu ya. Yang penting ketika ada sebuah statement tentang sepak bola negara ini selama ini selalu Pak Arya yang nongol. Ya berarti kan kita bisa simpulkan ya kalau dia adalah Jubir. jubir. Orang media ya dia. Orang Oh, medianya. dia kalau dilihat dari Exco katanya Exco Komtab Media. Iya, orang medianya dari Exco-nya gitu. Tapi katanya sih belakangan katanya udah nggak lagi. Tapi nggak tahu ya. Nah tadi kita ada update Hmm? soal Pak Arya itu dia jadi pembinaan grassroots. Ya. Oh, udah beralih ke grassroots sekarang. Oke, ya. Nah, ini menarik nih. Kita bicara grassroots. Apa senyum-senyum dulu? Enggak apa-apa. Lanjut, Madam. Ya. Kita bicara grassroots ya. Kan di Grassroots. Jadi kalau menurut kalian, kan tentunya mungkin Pak Arya kemarin cerita sedikit lah tentang grassroots. Ya. Apa sih yang sudah dilakukan sama menurut kalian? Kemarin kan udah kedatangan. Aku pengen tahu aja, gua kepo aja gitu kan. Kira-kira apa yang dilakukan federasi melalui Pak Arya karena beliau megang grassroots untuk Yang pembinaan baik grassroots-nya? dia datang ke kita aja kemarin berarti ya. Iya dong. Ya, kemarin Kan dia dia ngomongin sempet- Asprof. kemarin. Iya. Sempat mau bikin. Jadi katanya mau bikin bahasa kasar ya, timnas di tiap Asprof. Jadi Asprof tuh berjenjang dari U berapa startnya? 8. 8? Enggak, bukan, ya? belum U11. U10. U10 ya? 10, 12. 10 13. Iya. 10 13 17 19 sampai ke. Jadi tiap di satu apa ya bahasanya, satu kecamatan tuh minimal punya 11 orang. Ya. Di tiap jenjang umur. Itu yang kemarin Pak Aryo ngomongin di kita. Gitu. Jadi sebenarnya Baru mau akan. gue nggak tahu udah berjalan atau belum udah ya. mulai Udah deh. berjalan. Tapi targetnya tuh akhirnya setiap Asprof di Indonesia ini punya tim yang berjenjang. Iya. Gitu targetnya dia. Bagi yang sudah punya ketua Asprof, yang belum. Enggak, masalahnya gini, Madam. Dari info yang dia omongin ya, Asprof itu punya exco-nya juga sendiri kan. Iya katanya. Gitu. Jadi emang ngurusin Asprof ini lumayan. Enggak. Oke. Kan tadi kan kita kan berarti Asprof akan difungsikan. Iya. Kalau Asprof akan difungsikan, berarti harusnya semua provinsi itu harusnya sudah sudah ada ketua Asprofnya dong. Harusnya sih ya. Baru bisa tuh program-program berjalan kan. Iya. Nah, terus bagi yang belum, nih DKI aja belum ada Asprofnya loh. Ketua Asprof. Sebetulnya sih kita nggak perlu ngomongin Asprof ya. Federasi sendiri kayaknya mah jarang bikin sosialis soal kayak gini-gini karena nggak seksi, nggak menarik untuk diketahui. Jadi kita mau sok ngerti juga Iya. bukan kapasitas kita. Kita sebetulnya walaupun tahu, kita kasih tahu juga orang juga banyak yang Nggak peduli. nggak peduli. Bener. Karena sebetulnya Waketum 2 itu Ratu Tisha. ya Bu Ratu Tisa itu sebetulnya yang punya tugas untuk ngurusin itu, dan nggak pernah kan kita dengar, jarang lah ada di satu podcast, dan di situ doang Bu Ratu Tisa lumayan nge-share tuh apa yang dia kerjain sebagai Waketum yang untuk ngurusin grassroots, dan sisanya jarang banget yang expose. Nggak tahu ini nggak penting atau nggak menarik untuk Di highlight. di highlight. Oke. Nah, tapi kan berarti di sini kan tetap permasalahannya adalah masalah komunikasi ya. Komunikasi federasi yang tidak memanfaatkan laman-laman resminya untuk sosialisasi apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh federasi ya. Iya. Lebih ke prioritas kayak kalau saya lihat kan dulu awal Pak Erik menjabat dia bilang saya emang akan fokus di timnas karena timnas itu gerbongnya dan yang lain-lainnya lokomotifnya dan yang lainnya gerbongnya ngikutin. Kalau timnasnya bagus ya gerbong yang lainnya juga ikut bagus gitu. Tapi kan ya kita tahu sama-sama tahu timnasnya juga nggak berhasil. Ya harusnya Menurut lu timnas nggak berhasil emang?
Maksud lu? Enggak, Menurut lo gimana? Nah, sebentar. Nih, aku pengen nanya sama kalian. Parameternya, kita kan ngomong berhasil atau gagal harus punya parameter. dong. Iya. Parameter Kang Didi ngomong tidak berhasil apa? Ya kan targetnya Pildun lolos. Emang target Pildun? Nggak ada Pak. Cari aja di Lulus. YouTube ada dia ngomong. Enggak. Orang kemarin udah direvisi. Ini mulai ngebelain nih. Kan udah direvisi. Mbak Erika pro Pak Erik jadinya. Loh, nama saya cuma beda satu huruf, gimana kita nggak pro? Oh iya, Ini Ini Erik versi cewek, Erik versi Iya, cewek. bener lagi. Ya udah kita pulang aja lah. Lu nggak tahu TV dibilangnya Erick Thohir TV. Pak Erik, kapan-kapan datanglah ke TV-nya Bapak nih. Anal uga. Lu enggak ya? TV ya. Erick Thohir TV, man. Orang saya dibilang cuma beda satu huruf. Bener Iya. ya. bener. Nah, tapi tadi ini menarik kan. Selama ini kita bicara gagal atau berhasil saja masih menjadi kontra Pro dan kontra. Why? Karena parameter itu tidak firm. Tidak tertulis. Ya, iya. Tidak tertulis, tersosialisasikannya juga Iya, berbeda-beda, benar, ya benar, kan? benar. Itu yang aku bilang konsisten untuk tidak konsisten. Iya. Lain di mulut, lain di hari, bukan di hati loh. Iya. Lain di mulut, lain Lain di di hari. hari. Jadi beda hari, beda mulut ya. Beda hari, beda target, say. Iya, iya. Ya kan, bener nggak? Gitu loh. Betul, betul. Beda hari, beda target. Nah, sebenarnya kalau menurut kalian, apa sih yang harusnya dilakukan oleh federasi ini dari kacamata kita supporter? Boleh dong kita ngasih saran ya. Gue setuju madam sama yang Madam bilang gak ada yang firm karena baiknya kalau target ini kayak tuntutannya lagi Grande kemarin ya. Iya, iya yang itu. Kalau ada target tuh ditulis secara jelas gitu. Official ya. Jangan cuma statement mulut. Iya. Karena kalau mulut tuh enggak kemarin maksudnya bukan gitu. Kayak gitu bisa di pelintir-pelintir. Bisa disapu. Iya karena kalau kita nyimpulin semua benang merah nih, sebenarnya nggak ada tuh target PSSI ke Piala 2026. Kalau Iya. kita simpulin ya, penggantian Sintayong ke Patrick itu bilangnya adalah untuk memperbesar kemungkinan, bukan kita memastikan diri untuk lolos, enggak. Momentum. Iya. Untuk memperbesar Betul. untuk kemungkinan apa? Momentum Iya, ya. cuma Saat kan- itu momentumnya pas. Bener, cuma masyarakat kan mikir, emang alasannya gitu, bukan karena nggak suka Sintayong aja. iya kan yang diomongin di media gitu. Menurut lu? Mungkin gitu. Mungkin Kita- gitu, yoi. Jam terbang udah mulai Pemain. tinggi. Jam terbang udah mulai tinggi nih, Bos. Hati nih. Kenapa lu capek ya disuruh minta maaf terus? Iya. Iya sih, bener. Nah, terus masyarakat marah gara-gara kita nggak lolos tuh sebenarnya ya bukan karena kita nggak lolosnya, tapi gara-gara justru ngekontrol omongan itu. Mhm. Iya betul. Karena Betul. dari feedback Iya. sebenarnya itu tuh cuman feedback dari apa yang udah dia lakuin, betul, nih betul. orang yang nonton bola tahu kok kita itu turun bukan gara-gara pemain kita makin jelek, permainan kita yang makin Betul, jelek, betul. pemain kita makin bagus. Iya, tapi Betul. permainannya jelek. kan. Makanya menyayangkan kita nggak lolos ke Piala Dunia karena kita ketemu negara yang udah pernah kita lawan Betul, sebenarnya. Itu yang jadi kayak kenapa sih? Akhirnya muncul opini gini, kenapa sih kemarin ganti pelatih? Iya. Gue setuju kok kalau misalnya sama Sintayong pun kita nggak pasti lolos sebenarnya. Betul. Cuma at least ya Pak Erik, kalau misalnya kita nggak lolos sama Sintayong yang disalahin Pak bukan Bapak, tenang Iya. aja. Tapi sebenarnya kalau menurut kalian ya, wajar nggak kalau kita supporter ini kecewa? Iya wajar lah. Wajar lah. Wajar jelas banget. Pasti wajar. Iya. Dan satu lagi Bun, mungkin yang kecewa bukan cuma kita, tapi pemain. Pasti Karena pemain itu Terlihat ada yang sekali di kemarin. 2030 tuh mungkin udah nggak. nggak Iya. bisa lagi. Ini udah tahun terakhirnya dia Ya, nih. contoh Nggak kayak bisa. Joey Pelupesi, Tom Tom Haye. Enggak, Joey Pelupesi mah enggak. Sandy Walsh lu lihat. sama ini Yang dari awal banget ya. Jordi Ahmad Jordi Amat. udah nggak mungkin. Kalau- Patinama ya Masih sosok lah. Iya, kalau Joey kan sebenarnya diambil untuk plan B sebenarnya kan. iya. Cuma backup doang. Cuma ternyata emang bagus dan dimainin terus. Iya. Nah, nih ini aku jadi gue juga kepo soalnya. Mhm. Kalian nonton kan yang waktu lawan Saudi, Nonton. ya kan? Kalau menurut kalian ya, pelatih katakanlah pelatih yang paling nggak punya taktik sekalipun, kira-kira mau nggak menurunkan? Mark Locke. Enggak. Lu jangan ngomong Mark Iya, starting menurunkan 11, apa? menurunkan starting 11 yang seperti kita waktu lawan Saudi. Salah satunya kan ada Mark Locke di situ. Ya. Ya, Gitu yang loh. kurangnya apa menurut
Mbak Rika. Iya, ini Bunda Iya. kan sebagai penonton nih. Iya. Enggak, karena kita masih punya opsi bagus gitu, masih punya opsi yang lain sebenarnya gitu loh. Menurut kita. Iya makanya kan tadi dan ini kan divalidasi dengan kekalahan, Iya. ya kan? Kita kan ngomong kan kalau itu dicoba pasti terus menang kan mungkin oke gitu Iya. kan. Tapi karena kita dari awal sudah mengagetkan, aku yakin semua teman-teman juga kaget karena starting 11-nya seperti itu. Iya. Kan aku kebetulan waktu itu live reaction ya sama Bang Fe, Fenat Huta Iya. Barat sama Bung Akmal juga ngelihat itu tuh kayak menurut aku ya kayak starting 11 nggak mau menang gitu. Tapi nggak tahu deh kalian. Ya, Gitu. mungkin dia tipikal yang textbook ya, ngelihat statistik dari kertas-kertas. Kalau kita lihat dari kertas-kertas memang Mark Klok oke loh. Dari Betul. kertas. Performa Iya. bagus. Salah satu pemain yang performanya oke, selalu dimainkan di klubnya dan Kapten juga lagi. Kapten dan vital. Betul. Iya. Tapi kan gini, sometimes ada pemain itu kan ada ada hari-hari yang kadang-kadang dia tidak Off Perform. day. off day-nya dia. Ya. Harusnya kan terlihat di awal-awal tuh sudah tidak perform sebenarnya. Kenapa nggak diganti? Ya kan kenapa tidak cepat diganti gitu kan misalnya nih gitu loh. Tapi dari starting 11-nya sendiri juga mengagetkan tadi karena di bench itu masih ada beberapa pemain-pemain yang sebenarnya menurut kita lebih layak kali ya jadi starting 11. Enggak, masalahnya kalau di saat itu ya kalau permasalahan Mark Klok nggak diganti, kalau misal mau diganti nih, gantinya siapa? Di waktu itu ya, karena Nathan kan dicoret lawan Saudi. Iya, nggak main. Nathan Nggak ada Chowon. Emang nggak bisa ngelatih aja dia mah. Siapa? Patrick. Si keringet. Mm-mm. Emang dari awal pemilihan Dari pemainnya udah salah. Iya, makanya kan dua-duanya sama Joy dia waktu itu Sama kan Joy. kan. Dua-duanya mainnya sebenarnya di situ kan. Ya, sebenarnya gini Bun, itu Dia akhirnya dirubah jadi apa sih? Dia siapa? Si Mark Klok dirubah jadi posisinya Toma ya waktu itu ya? Enggak, jadi Posisinya Dia Joy. main double pivot Iya. atau gimana? gini, waktu mau lawan Saudi kan kita bikin prediksi line up ya. Iya. Kan gue bilang si Kluivert ini cara mainnya tuh Belanda banget. Jadi nganterin wing, tapi ketika bertahan itu gelandang bertahan duluan yang main. Makanya Tom Haye nggak start. Iya. Kan gue juga bilang Klok sama Pelopesi start kan. Terjadi. Cuma gue nggak nyangka dia udah jelas nih si Klok sama Pelopesi ini Nggak bisa nggak bisa nih. Iya. Nggak Chemistry-nya diubah. dapat juga. Iya. Itu yang gue kayak kenapa nggak diubah? Nggak ada cadangan, Itu. nggak ada plan B-nya ya. Bener. Iya, iya. Nggak bisa ngelatih dong. Iya. Siapa tahu di latihan emang jago tuh Mark Klok itu. Sekarang gini Kan Bunda. banyak nih orang yang di latihan jago, di pertandingan aslinya kurang. Iya, mau closing. Closing. Bukan program kita. Enggak, ini kan kalau dari pemilihan pemain ya, kalau kita bandingkan di eranya Coach Shin ya, gue bukan ternak tayong ya, tapi Bohong. Oh, semua orang juga udah tahu. Enggak. Kita ternak tayong. Gua enggak. waktu Lu nyelamatin karir. waktu si JJ main ke kita, dia ngasih tahu salah satu parameter pemilihan pemain Coach Shin ini kan cukup aneh ya, maksudnya detail. kadang kita kok nih Di bisa luar main, prediksi ya. kita deh kan. Iya. Di luar Nurul. Betul. Dan si JJ itu ngasih tahu kalau Coach Shin menerapkan starting line up, yang pertama dilihat man to man-nya. Di bek kanan kita dan bek kiri lawan itu siapa? Kira-kira tipikal kayak apa nih? Kayak Asnawi kah? Kayak Yakob kah yang bisa jaga ini pemain? Counter, Berarti kan counter, otomatis sebelum match lawan misalkan sebelum match lawan Arab, tim kepelatihan dari Coach Shin ini pasti udah Analisis. analis tim Tim ini, lawan. tim lawan. Sekarang dari coach PK yang seharusnya bisa dibilang udah didikte ya, udah didikte sama coach Shin, tinggal melihat kekurangan dan kelebihannya aja. Kayak Yakob Seyering tiba-tiba ditaruh Main di di Jadi Iya, fullback iya, ya, itu. jadi fullback. Iya. Kemudian Maksudnya trial and error ya. Apa itu istilahnya? Coba-cobanya itu. Sebenarnya bukan nyoba-nyoba, Bun. Gak mungkin dong dia nyoba-nyoba ya. iya. Makanya maksudnya akhirnya orang ngelihat kayaknya kok berani banget coba-cobanya Iya. tapi di Pertandingan partai yang- krusial. Sebenarnya kan di dua pertandingan uji coba lawan Lebanon sama Taipei, itu kan patternnya udah kelihatan nih. Dia bakal main kayak gimana? gini. Iya, Iya. betul. Cuma yang disayangkan kalau dari gue ya, itu laga lawan Lebanon sama Taipei, terutama lawan Lebanon, gue tuh nggak yakin sama cara main begini. Betul. Ternyata dipakai lawan Saudi cara main begini. Persis. Kan on all. Lah, dua pertandingannya Kluivert yang menang, yang katanya 4 pertandingan 6 poin itu. Kata siapa? Iya kata orang-orang Nggak, itulah. kata orang-orang cuma satu orang yang ngomong. Ya udah gitu. itu. Sebut nama dong. Jangan, gue di follow-followan dulu sekarang. Udah friend lo ya, udah friend ya.
Pokoknya 4 pertandingan 6 poin. 2 kemenangan kita, ada kita main 4 back emang. Nggak ada, Nggak nggak ada. ada makanya. Maksud gua pendekatan taktik kita tuh udah membawa kita menang nih. Iya, Lu udah benar. tahu nih ini cara paling bener. Terus lu coba nih. Di pikiran gua dia nyoba 4 back dan cara main defensif tinggi nge-press itu cuma buat opsi doang. Misal 3 back lawan Arab ternyata nge-stuck. Ya. Baru kita Masuk ke mainin situ 4 back. Ternyata dipakai dari awal. Awal. Itu yang gua kayak lo Mas Popcorn, hey. Tapi sebenarnya ya aku lihat lagi nih semua kelompok umur. Ini menurutku, correct me if I'm wrong. Kita memang kayaknya saat ini memang nggak cocok main 4 back ya kayaknya ya. Emang? Kemarin Mali, contoh di waktu kita lawan Mali. Partai Pertama, pertama kita main 4 4 back back. kan? Ya, Gagal. betul. Begitu kita main 3 back di partai kedua kan kita main pendekatannya agak Iya. 3 back kan? Ya. Ternyata bisa mengimbangi lawan Mali. Nah, ini mengacu lagi sama statement yang di awal yang bilang kalau misalkan timnas kita ini dengan kualitas pemain yang kita miliki saat ini itu memang lebih cocok untuk pendekatannya itu nggak megang bola gitu loh, nggak banyak megang Betul, bola. betul, setuju. Nah, seperti dan terbukti dan di laga lawan Mali itu pun pertama kalinya tuh kita ngeliat Coach Indra Syafri akhirnya bermain dengan approach yang seperti itu. Iya, gitu 3 loh. back lagi. Belum pernah karena selama ini approach Coach Indra ya selalu bermain dengan 4 back, 4-3-3 biasanya main dari wing, cut back kayak gitu kan. Dan lawan Mali kan pertama kalinya bener-bener ya strategi yang selama ini di era coach itu ya kita lihat gitu loh. Iya, Seperti iya. itu kalau mainnya dan terbukti. Sebenarnya 3 back pernah dipakai di Piala Asia U20-an. U20. U20 dipakai tapi nggak ada gendernya kan. Oh, enggak ada. Iya, nggak ada Mauron juga. Tapi kan ada yang Rafa bilang kalau timnas kita itu pemain diasporanya itu dibesarkan dengan kultur sepak bola 4 back. Siapa yang ngomong? Ada. Sebut nama dong. Sebut nama dong kalau lagi. Enggak benar, Coach Justin yang bilang. Iya, iya kan Benar, Iya, ada videonya. statementnya. Iya. Nggak usah takut banget sih. Tapi Kenapa? terbukti dengan Lu kita takut tadi suruh sebut apa? Kan follow-followan. tapi terbukti dengan kita main 4 back yang mayoritas pemainnya main di Eropa, dibesarkan dengan kultur sepak bola Belanda, itu nggak membuktikan kalau Nggak. kita bisa main 4 back. Kalau kayak gitu kan yang mau jadi back nih 4 back 3 back tuh kan mau jadi back pemain back kan. Iya. Masalahnya even si J It Says aja ya kan, Cap J itu mainnya apa coba di Sassuolo. Sekarang 4 back, Oh, Sassuolo sekarang 4 back. waktu lawan Venezia di tiga waktu back. di Venezia 3 back. Terus dia sekarang lagi mau diincar di sama AC Milan kan, Katanya. rumornya. Betul. Di mana AC Milan tuh main 3 back. Dan alasan dari jurnalis itu pun bilang Milan mau beli Jai karena kemampuan dia di main 3 3 back. ya. Dan dia masih muda, Iya. bisa apply itu nantinya gitu. Kalau nggak salah itu yang ngeluarin media cukup terpercaya di Italia katanya. Iya, Sky Sport. Sky Sport. Sky Sport Iya kan? Itali. Betul, Gitu. betul. Nah itu maksud aku ini tuh sama kan. Maksudnya jadi sebenarnya 4 back 3 back itu kan sebenarnya silakan aja tergantung Iya. pelatih. Tapi pelatih yang baik itu kan yang pelatih yang benar-benar mengenal karakter Yang pemainnya, tahu kapasitas pemain dan lah. tahu kapasitas pemainnya. Gitu loh. Kenapa mungkin kayak Coach Sin kemarin dia main 3 back dan tidak banyak megang bola Iya. dan sebagainya. Dia tahu pasti bahwa passing kita kualitasnya tidak terlalu bagus. Betul. Terutama pemain lokal ya. gitu. Betul. Nah, itu aku baca di bukunya Coach Sin. Jadi bahwa bukan hanya pemain yang harus mengenal pelatih, tetapi pelatih juga harus mengenal Pemain. karakter pemainnya dan budaya negara tempat dia melatih. Ya. Setuju. Itu- Karena itu ngelatih negara sama klub ini kan beda, Berbeda, ya beda. cara ininya. Tapi Bunda percaya nggak kalau Patrick dikasih waktu 5 tahun bakal lebih dari Sintayong? Enggak, Enggak. enggak, Bung. Enggak. enggak. Loh, Gue sih percaya setiap orang tuh bisa adaptasi tahu. Cuma gua nggak mau. Kan ditanya percaya apa enggak kan? Iya. Menurut gua mungkin aja. Cuma guanya nggak mau. enggak gini. Gini, kalau kita bicara proses kan ya, kan kita ini sudah berproses lama, ya kan. Yang membedakan kita selalu percaya proses. Hanya yang membedakan ada pelatih yang berproses dengan progres, ya kan. Ada pelatih yang berproses tapi tanpa progres. Semua berproses dong. Ada progres itu 4 pertandingan 6 poin progres kan. Karena udah follow-followan. Follow-followan. Lama-lama gue tonjok juga loh. Enggak karena ya kalau misalnya ditanya apakah Patrick gagal
Gagal Gagal lah memenuhi. jelas. Enggak, kalau gue yang gagal bukan Patrick, Tapi yang nge-hire Patrick. Yang tadi beda satu huruf. Enggak dong, enggak boleh gitu. Kan itu bukan perorangan. Oh. Itu kan atas kesepakatan. Masa sih? tapi kita pernah bahas ini. Iya apa? Yang siapa sih di balik ini yang nge-hire si Patrick. Itu belum terjawab tuh sampai sekarang. pasti kan ada beberapa nama. Ya, Shortlist. Yang Ada merekomendasikan. shortlist. Iya. Ada shortlist pelatih. Kenapa bisa ada nama si Patrick? Tahu Oh, nggak? tapi yang pada saat hirean si Patrick. tidak melalui rapat exco ya? Enggak. Enggak. Enggak pakai kan? Itu kata Pak Zainuddin Amali kan? Iya. Iya. Berbeda sama waktu merekrut Sintayong kan waktu Iya. Kenapa enggak Januari Februari ngomongnya ya? Kenapa udah Desember baru November baru ngomong ya? Itu maksudnya kenapa Pak Z Soalnya- Baru sekarang. Iya. Kan sudah mau Natal lagi. Baru ingat password sosmednya kayaknya. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi menurut kalian emang timnas kita gagal? Gagalnya apa dulu? Enggak, tergantung Terpancing, makanya saudara-saudara. parameternya. Parameternya apa? Parameternya apa Kalau gagalnya? Pildun ya gagal. Gua- Pildun Enggak, gagal. Nih coba misal gue Makanya jangan kalau mimpi Pildun naturalisasi mas. berhasil. Gitu. enggak sabar dulu nih gue tanya nih sama lu pada nih sama Bunda juga. Bun, emang Patrick layak dipecat Bun? Enggak, kalau gua dari awal sampai akhir gua masih tetap dengan gua konsisten loh. Iya. Tidak konsisten untuk konsisten ya, bukan tidak untuk tidak Iya. konsisten. Menurut gua, kalau kemarin itu kita gagal di round 4, Iya. gua nggak bicara pelatih. Yang harus bertanggung jawab, kita harus bicara yang Iya, yang betul. siapa yang paling harus bertanggung jawab. Betul. Bukan pelatih, bukan pemain. Dari awal. Karena hasil yang sekarang ini menurutku, begitu kita ada pergantian pelatih, ini hasilnya sudah bisa diprediksi. Iya. Calculated kok. Jadi bukan hasil yang ternyata udah kita panggil Patrick ternyata kalah, enggak. Udah pasti begini hasilnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang ide ganti pelatih di tengah-tengah turnamen? Iya pasti Di tengah-tengah- kepengurusan dong kalau itu dong. Nah, ya itu. Nggak bisa perorangan. Iya, nah. Makanya gua bilang yang harusnya bertanggung jawab ya federasi lah. Nah, Kenapa nggak bisa perorangan orang yang mutusin perorangan? nah, Iya kan nggak ada rapat. Ya kan waktu mutusin kan Jangan so tau Han. Tanggung Nggak, jawab. gua nggak bisa bilang itu perorangan. Kenapa? Karena pada saat konferensi pers di situ bukan cuma Pak Erick Thohir kan, Betul. iya kan? Ada yang lain-lain. Kalau memang menurutku, kalau memang mereka tidak setuju, Yang lain-lain itu siapa? ya kan ada beberapa coba Bawahannya dilihat lagi. semua tapi. Iya. Kalau mereka nggak setuju, kalau mereka punya integritas, Hmm. tidak setuju, jangan di situ. enggak Bun kan pertanyaannya bukan pertanyaan itu adalah Patrick layak dipecat berarti? Layak lah. Ya kalau bicara layak ya, Enggak, sabar. Patrick ini layak dipecat. Kalau pelatih dipecat berarti kan dia tidak memenuhi target dong. Iya dong. iya tadi. Nangkep nggak? Nggak. Ini kan mengulang. Karena tadi parameternya nggak jelas. Korban juga Patrick ini. Bukan Bun, maksud gue gini. Kira-kira Patrick itu dipecat gara-gara emang gagal ke Piala Dunia which is berarti tidak memenuhi target Which is. atau Enggak, buat nyenengin hati netizen. nah biar itu kita diserang. atau karena tekanan publik nih. Kayaknya nih, bener nih. Pertanyaanku, Hmm. kalau kita mau mencat pelatih perlu evaluasi nggak? Perlu. Perlu lah. Evaluasi bisa nggak cuma 1 hari atau 2 hari? Nggak bisa. Iya kan? Iya. Kan evaluasinya kan harus menyeluruh dong. Betul. Bener nggak? Betul. Nggak mungkin Betul. cuma 1 pertandingan, 2 pertandingan. Benar. Benar. Gitu loh. Nah terus sekarang memecat Patrick lewat evaluasi nggak? Pertanyaanku. Nah itu kan jadi problem itu Kita kan. nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya kan? Aku mah apa? Iya. Dan pemecatan Patrick tuh tanpa Patrick datang loh ke sini. Iya, Makanya, Patrick kan lagi dan- makan popcorn. Iya, El Popcorn. Dan itu kan yang membuat sebenarnya supporter atau fans atau masyarakat bertambah kecewa kan. Iya, gitu loh. benar. Artinya apapun itu selama ini pelatih yang eranya Patrick itu tuh datang tuh hampir sama kayak pemain. Iya. Ya nggak sih waktunya gitu loh. Jadi kayak ngelatih tarkam aja gitu. Jadi dia nggak tahu pemain kita yang main di liga ini tuh kayak gimana ya. Iya. Kalau Patrick sama kita udah nonton liga lokal sekarang. Padahal waktu eranya Sintayong kan yang diteriak-teriakin Sintayong nggak pernah nonton liga, bener Iya. nggak sih gitu kan? Gitu Tapi kan. bisa manggil Wahyu Pras. Iya. Bukan dia aja kan, Dewangga waktu Iya. 23 ya kan. Katanya nggak Farudin. nonton. Gitu loh. Bisa tiba-tiba manggil si pemain Persebaya siapa? Malik Ismail. Malik Rizaldi. Malik Rizaldi gitu kan. Ya kan? Ya itu. Jadi menurutku ya nggak tahu cara kalau kata Mas Tio Nugroho bukan lagi miskomunikasi, misorganisasi katanya sih. Iya. Gitu, misorganisasi. Gue bawa Mas Tio nih.
Jadi memang ini menarik ya, aku nggak tahu. Makanya kalau nih teman-teman ya, kalau misalnya kalian berada di dalam punya power, punya kekuasaan, punya wewenang untuk memperbaiki federasi kita, apa sih 3 langkah yang akan kalian lakukan? Berat ini. Farhan dulu. Kan gini, Gue udah punya soalnya. kita mengkritisi, kita juga harus bisa dong kasih solusi ya kan. Nggak Jadi nggak selalu cuma sih. nyinyi. Sebenarnya nggak mesti juga. Betul, tapi maksudnya setidaknya masukan loh. Iya. Didengar gak didengar itu urusan mereka ya kan gitu loh. Kalau misalnya yang belum ada ya silakan Pak. Gue host juga di sini. Kalau gue sih yang paling penting sih terhadap maksudnya untuk keputusan-keputusan ke depannya ya harapannya semua itu lebih transparan guys. Berarti menurut lu sekarang nggak transparan? Kurang gak sih? Ya bukti aja lu nggak tahu apa-apa nih tadi. Iya, Saya nggak benar. tahu, saya nggak tahu. Bener gak? Iya. Iya dong. Mampus. Gitu loh. Dia itu lagi cosplay untuk jadi kapan dia jadi pejabat PSSI. Dia kan jawabnya begitu. Cocok, iya. Iya kan? Perangainya itu cocok udah begitu emang. Iya, jadi kayaknya itu sesuai tuntutan ya, tuntutan yang kayak kemarin itu kan, kayak La Grande ya, gitu-gitu. Jadi maksudnya Sama Ultras yang iya, turun. Jadi gue satu aja kayak maksudnya Iya. yang lain. Ya kita atu-atu aja. Ya, jadi menurutku sih untuk keputusan-keputusan apapun ke depannya lebih transparan. Jadinya orang tuh kayak kita ya netizen atau maksudnya supporter, kita tuh tahu sebenarnya targetnya apa, cara mencapainya pengennya bagaimana, ya ujung-ujungnya ya semuanya gitu. Saya tebelin ya Bunda nih. PSSI itu kan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ya, bukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Individu. Bukan punya lu sendiri. Jadi kok bisa sih ketika PSSI butuh kita untuk beli baju dan datang ke stadion, kita kan support dong itu dong. Tuh. Ya nggak? Tapi ketika kita mau tahu sesuatu tentang PSSI, kok lu tutup sih? Iya. Contohnya Ya ini bukti kita nggak tahu apa-apa. Diulang lagi, callback Betul nggak? ya. tapi berarti menurut kalian kita cuma dijadiin objek nih ceritanya. Komoditi. Terlihat sih begitu ya. Konsumennya konsumen. Kalau Iya. gue lihat sih ya, federasi itu bukannya nutupin, cuma masalahnya Nggak boleh keluar. Sama aja. ini suzon nih. Enggak, jadi prioritas. Jadi demand-nya itu kan yang rame-ramenya aja yang diumumin. Kemarin bertahun-tahun kita ngeliat sumpah naturalisasi. Jadi yang ditongolin yang bikin hype-nya naik dan Marketing lah ya. Iya, yang menarik-menarik aja gitu. Dan hal-hal yang penting-penting justru kayak bukan di-keep. Jadi nggak tahu kelewatan atau lupa Atau emang gimana. nggak naik? Iya, atau nggak naik kita kan nggak tahu. Atau memang Kita nggak pernah dengar, bukan berarti Nggak ada. suatu hal itu nggak ada. Iya. Iya, betul. Ya kan? Betul. Mungkin sosialisasinya yang kurang. Gue sih berusaha untuk Positive thinking. Positive aja. thinking. Ya. Ya sekarang prioritasnya apa nih? Untuk kedepannya kan udah yang lalu biar berlalu, kita rubah dong cara komunikasinya, cara berpikirnya dan lain-lain sih, harusnya gitu. Oke. Tapi kan kemarin teman-teman kita yang Ultras dan mungkin juga La Grande ya. Tapi yang aku tahu yang Ultras kan salah satunya tuntutannya revolusi PSSI. Iya. Ya. Kemarin aku ngobrol sama sama Bung Rocky Iya. Mutirai juga. Dia setuju sama revolusi PSSI. Kalian gimana? Setuju nggak? Setuju. Kalau federasi direvolusi. Setuju gue. Seperti Sangat apa setuju. revolusinya? Karena contoh gini Bun, orang pada teriak ET out. Contoh ya, Pak Erick out nih, bakal bikin ini semua jadi lebih baik nggak? Kalau nggak Belum dirubah tentu. semua ya belum tentu. Ya nggak? Berarti kan sebenarnya ada duri-duri lain nih yang harus Kan tapi yang dicabut diminta bukan cuma Pak Erick yang out. sama yang di Batu ya, di Batu. Ya. Siapa? Yang bobrok. Batuannya. Yang bobrok. Oh, orang dalam. Ya Terus? gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau revolusi gue setuju banget. Dan ya orang-orang yang ada dalam itu kalau bisa ya, kalau menurut gue ya, orang yang emang dia udah nggak punya target apa-apa lagi di hidupnya. Sudah selesai dengan dirinya. Betul. Jadi dia udah nggak punya ambisi apapun untuk menggunakan si PSSI ini. Berarti menurut lu sekarang ada ambisinya? Nggak ada yang ngomong gitu loh, doang. Nah, lu Gitu. bilang gitu ke gue. Suzon aja. Jadi ada nggak? Hah? Jadi ada nggak? Mungkin ada. Mau siapapun ketumnya, mau siapapun exco-nya, yang pertama yang harus diperhatiin ya Bun ya, Voternya. cara komunikasi sih Bun. Oh iya. Itu cara komunikasi itu udah meliputi semuanya. Ya.
dari komunikasi dia ke supporter di media sosial itu kan ya ntar bilangnya nanti setelah 2 hari kita evaluasi nggak tahu ya udah sampai sebulan. Iya, Itu kan 2 bulan. komunikasi kan udah transparan kan. Iya, ish. Jadi komunikasi yang kayak gitu juga harus Iya. sampai ke supporter. Berarti salah satunya adalah pola komunikasi publiknya harus diperbaiki. Itu poinnya. Ya kan? Karena memang benar sih. Jadi itu tadi termasuk masalah kenapa akhirnya kita cuman bisa juga melihat selain yang tadi hype-hype, akhirnya kita netizen melihatnya yang buruk-buruk. Iya. Karena yang baik kalau memang ada, yang baik-baiknya tidak tersosialisasikan. Betul. Aku nggak tahu apa isi website PSSI itu ya. Kan Isi- harusnya di situ kan untuk harus informatif toh. Isinya denda isinya. Tiap minggu ada? rata-rata Ada berapa? liga. Hah? Tiap minggu rata-rata berapa? Bunda tahu nggak sekarang di Liga Indonesia itu ada klasemen denda. Oh really? Iya, really. Apa PSM Rili-rili aja lu. 600 juta. Gaya banget lu. Lu Peringkat semua enak kan pertama. denger dia rili-rili. Ih, That's why. that's why. Alright, come on, let's speak English. That's Come on, come on, why. come on. Iya. Kok Libet ya. banyak teman-teman yang aku dengar gak semua ya, aku nggak tahu, tapi teman-teman yang punya yang ikut tuh bobotoh tuh banyak yang minta ketua lipnya diganti. Ketua LIB, I-League berarti. I-League, yes. Sebenarnya itu kan karena ada personal problem sebenarnya. Karena kan ketua I-League ini adalah Dari Persija. iya, jadi wajar mereka. Ya, gue misalnya nih ya, misalnya jangan diklip ya, jadi potong. Misalnya gue bobotoh, misalnya. Terus gue tiba-tiba ketua liga yang tim gue ikutin adalah mantan. Lu terlalu polos kalau mandangnya gitu, Mas. Enggak. Ketua elik ini tuh orangnya roti. Roti. Bakery. Tak dulu, jangan ke situ dulu, sabar. Kejauhan nih. Iya. Lah, Kita bisa pulang tengah malam nih ngomongin itu tuh. enggak, maksud gua kan Nggak apa-apa. Pak Ferry ini kan dulu di Persija posisinya apa, Pak? Googling aja. Gelandang bertahan. Ya. Bukan betul. gelandang pengangkut air. Iya. Ya intinya dia punya afiliasi dengan Persija Iya, lah. ngerti, Iya nggak? ngerti. Gua misalnya gua sebagai bobotoh gua ngeliat ini, pasti nanti ada konflik of Jadi ada interest nih. kecemburuan. Iya. Enggak, sebetulnya ada benarnya. Heeh. Cuma keputusan-keputusannya jadi menebalkan pendapat itu. Iya. Dan jadinya bukan si bobotoh doang nih yang Iya. nggak respect sama Betul. Akhirnya semua fanbase. Semuanya jadi kayak ini jadi tebang pilih nih dia nih. karena keputusan Keputusan. Apa yang dia lakuin ya? Ya. Nah makanya jadi sebenarnya ya, menurut kalian liga kita udah lebih baik atau belum sih? Secara apa dulu nih, Madam? Ya kan kemarin tuh kan gini, dengan banyaknya contoh nih ya, kan tujuan adalah mengizinkan 11 pemain asing. Iya. Ya kan, itu kan untuk meningkatkan Kualitas. daya saing kita di ACL ya. kan, Betul. kan? Betul. Iya kan, ningkatin peringkat liga kita Liga. juga Betul. dan sebagainya kan. Betul. gitu loh. Tapi kan di satu sisi ada juga yang dikorbankan. Betul. Ya kan, peluang pemain-pemain lokal kita untuk bisa bermain ya Benar. kan, akhirnya tertutup. Iya. Gitu kan. Dan apalagi kita berharap boro-boro kita bicara striker. Karena striker itu udah pasti kebanyakan Asing. diisi sama pemain Pemain asing, asing. ya kan gitu ya. Hanya ya 1-2 lah gitu ya. yang benar-benar Iya. pemain lokal kita. Iya. Nah, itu menurut kalian gimana? Tadi secara mungkin secara peringkat karena Persib juga Sama Dewa juga. sama Dewa juga bagus di ACL. Mungkin secara peringkat kita naik nih ya sekarang Iya. ya. Iya. Tapi secara bener-benernya, realitanya, pengelolaan liganya, Nah. ya kan, lalu dari sisi secara industrinya, Iya. gitu kan, gitu, secara kesehatan finansial klubnya, Iya. gitu, lebih baik nggak? Nah, kalau misalnya ngomong secara teknis sih Bun, nih gue secara teknis mungkin nanti yang lain secara ini ya, Secara mental, iya kayak yang pengelolaan. Nih secara spiritual ya. kalau misalnya secara teknis visi misinya I-League pakai 11 pemain asing buat naikin peringkat semuanya terbukti ya. Betul. Terbukti jujur aja liga pertandingan Liga Indonesia itu lebih enak ditonton karena pemain asingnya banyak. Dan mulai banyak yang berkualitas. Iya. sebenarnya. Dan sorry banget nih ya, pemain lokal yang bersinar ya which is Itu aja. selalu pemain yang emang namanya udah diketahuin orang. Iya, itu aja. Itu berarti. aja. Nggak ada nama baru. Nggak ada nama baru. Yang bener-bener kayak wah dia tiap minggu mainnya bagus nih, kayak si Yakob, Yance, Rido, Beckham, bener-bener nama-nama yang ya udah orang udah tahu lah dia siapa. Dia lagi. Iya.
Gue kan salah satu Kakak tujuan Ricky ya. Ricky Kambuaya, Egy. Salah satu tujuan gue nonton Liga Indonesia sekarang itu kan sebenarnya gue pengen tahu ada nggak ya pemain yang namanya tuh belum kedengeran nih. Tapi ternyata pas tonton, teknik dasarnya bagus. Tapi katanya pemain Persija ada tuh yang baru, yang masih muda. Siapa? Excel Runtukahu. Itu nggak muda. Bukan, maksudnya 27 lah. yang udah cukup nggak Ya Excel Runtukahu. mulai terdengar lah gitu di luar dari nama-nama yang biasa kita. Di beberapa pekan ini sih lumayan ya. Ya lumayan. Tapi kayaknya masih belum gimana ya? Maksudnya ya perlu ada pembuktian lagi. Iya harus dibuktiin. Nah, oke, lanjut. Jadi secara kualitas tim itu bener lebih bagus menurut gua. Ya terbukti Persib peringkat 1 sekarang di ACL tuh. Tuh. Ya, Persib Sama Dewa. Dewa udah lolos. Terbukti. Cuma secara pengelolaan, silakan Pak Denda. Ntar dulu terbukti kan 2 dari 18. Nih, orang aja ada yang bilang tim-tim Liga Malaysia selain JDT kalau diadu sama tim Liga Indo, menang tim Liga Indo secara tim ya. Ini kan kita ngomongnya liga nih. Ya kan, yang jadi problem nih liga. Nah, kemarin kita ngomong sama Pak Andre yang klub-klub di Liga Indonesia itu sulit untuk bertahan karena mereka nggak bisa mengandalkan merch dan tiketing. Ya enggak? Gue salah satu mungkin kalau misalnya nanti video ini rame klip-klipnya di TikTok mungkin tahu ya. Kalau gue orang yang vokal banget soal larangan tandang. Ya kan? Gue bener-bener kayak ini soal larangan tandang ini cabut aja mendingan. Loh, emang ada yang larang? Lah kan aturan dari I-League ini Oh, I-League-nya ya. iya. Yang katanya FIFA sebenarnya nggak ada. Itu udah status-statusan, belum terbukti FIFA itu nggak emang nggak ngizin atau enggak. Gini deh, Madam. Dengan supporter tandang, contoh ada pertandingan klub A sama klub B. Iya. Otomatis kan ada supporter klub A, klub B dong. Stadion full house. Tiketing masuk ke siapa? Ke home dong. Iya. Ketika dia tandang gantian masuk ke away, stadion full, siapa yang untung? Klub. Iya. Yang jadi problem adalah stadion nggak full, kalau ada supporter away, dua-duanya kena. Ya. Yang tandang kena, Yang home kena. yang home dianggap tidak bisa menahan. Tuh. Dan ada satu hal nih, kita di Masuk Goreng belum ngomong. Ada satu hal yang aneh menurut gua. Lu bikin larangan tandang, tapi tiket untuk supporter tandang lu sediain kan? Iya. Nangkep nggak maksud gua? Ngerti. Tapi sekarang gini. Disediain kemana kan bisa dibeli untuk umum. Siapa Ya tahu enggak lah, ada nitip. Ada jatahnya kan? ada jatahnya. Kan dia tribunnya nggak mungkin nyatu dong. Nah, untuk supporter away. Ya siapa tahu pakai warlock. Siapa tahu di setting. Terlalu positif thinking nih. Ya enggak, siapa tahu. Tapi ini kan kita pernah bahas Apa? waktu itu yang Iya. yang belum tentu itu maksudnya yang itu ya itu warlock settingan. Oh iya benar. Pernah bahas kita. Tapi oke, ini masalah supporter ya, berarti kan tandang, away dan sebagainya. Tapi menurut kalian kualitas supporter kita sekarang gimana? Sudah bisa untuk itu? Karena gini, kemarin aku nonton podcastnya Tom Hai. Oke. The Highway. ya. Dia cerita tentang istrinya yang waktu dia lawan Bali United. Mau nonton dia sama anaknya tuh. Ya. Terus istrinya jalan menuju ke kan Persib lawan Bali. ya waktu itu menuju ke ini yang netral, ada kan? Iya. Untuk Keluarga. tribun yang netral yang keluarga. Itu diteriakin segala macam sama supporter. Sampai akhirnya kata-katanya nggak enak lah ya gitu kan. Negatif ya teriakan Negatif berarti ya. banget. Dimana dia itu bawa anak-anak, ya kan? Lalu sampai akhirnya istrinya tidak jadi nonton, pulang. Oh, ini terjadi nih. Jadi begini. itu si Tom Hai sendiri yang cerita. Mungkin nanti bisa ditonton gitu loh ininya. Itu di Kanang Bali kan ya? Iya. Nah, itu yang kayak perilaku supporter yang seperti itu kira-kira kalau dicabut larangan tandangnya, ya kan? Kira-kira bakal jadi masalah nggak? Kalau misalnya menurut gue ya, mendingan dicabut nih larangan, tapi harga tiketnya dimalin. Buat supporter. Biar buat supporter, biar yang bisa masuk terfilteran kayak timnas. Betul. Setuju nggak lu? Mendingan dibuat kayak model Garuda ID, Bu. Iya. Gitu. Harga tiket dinaikin, terus pakai sistem Garuda ID. Jadi ketika ada salah satu oknum supporter yang betingkah, Ketahuan, langsung bisa kena di-track. blacklist. Bisa di ban. Jadi Iya. dia nggak bisa Kayak beli Teti tiket. nggak bisa masuk Kayak Teti nggak bisa masuk ke BK. Nah, itu udah di blacklist. Tapi ya, ini aku mau nanya nih sama kalian. Sebenarnya, gue mau nanya apa? Gue sampai lupa. Bentar. Tadi ya bicara
larangan tadi ya si ini. Sebenarnya kalau kita away, tapi katanya banyak juga yang nonton kok. Banyak. Maksudnya supporter tandang banyak. Banyak. Tetap banyak yang nonton emang. Kena denda itu. Tetap kena karena kan peraturan tertulisnya nggak boleh. Iya. Gini deh, Bun, kemarin Persija sama PSIM itu kan Iya. perayaan ulang tahun Persija Iya, tuh. iya. Supporter PSIM itu datang berapa ribu orang ya kayaknya ya? Yang berarti pokoknya mereka datang dengan damai. Dengan damai foto bareng-bareng, pokoknya nyanyi bareng-bareng. Aman deh pokoknya. Aman, tetap kena denda. Karena aturannya nggak boleh. Nggak boleh. Nah, sekarang aku pengen tanya, itu kan supporter harus diedukasi, Iya. ya kan? Untuk supaya kita bisa cepet tuh cabut larangan tandang misalnya Iya. kan biar federasi. Aku tanya, sebenarnya ada nggak sih yang ngurus supporter liga kita itu? Nggak tahu. Basis. Gue sejauh ini Kalau nggak itu tahu. nggak tahu sih. Ada. Individu-individu Ada aja. supporternya aja paling ya. Ada. Enggak ada itunya kan? Dulu kan Ada. setelah Oh kayak Di tiap supporter. No. Ada satu organisasi, Payung besar. payung besar yang isinya itu adalah fanbase dari Perwakilan gitu. supporter, ya kan? Oh, enggak, Apa enggak ada. Enggak ada itu. Nggak tahu. PNSSI ya? PNSI. PNSSI Perwakil. Presidium Nasional Supporter Seluruh Indonesia. Oh, gue nggak tahu nih. Nggak tahu Ini gue nggak kalau tahu. itu. Kita juga baru dengar. Ini yang bentuk federasi loh. PNSSI. Lu tahu? Nanti deh dicoba di research ya. Iya, soal itu sorry gue potong ya. Sebetulnya gue agak nggak setuju soal tiket dimahalin. Kenapa tuh, Pak? Sepak bola adalah Milik keseluruhan hiburan orang. rakyat, dan rakyat ini nggak semuanya mampu loh. Gue sering lihat orang-orang susah bahkan nabung untuk tiap minggu nonton di stadion 50.000 aja mereka harus nabung. Iya. Dan gue nggak setuju pakai yang Garuda ID. Garuda di oke. Cuma teknologinya harus sudah siap. Dan yang terpenting ini adalah keamanan, crowd Iya. control itu yang harus sebagai pondasi tuh. Kalau misalnya kita udah stewardnya udah teredukasi dan mumpuni jumlahnya banyak, keamanannya oke, nggak bisa disogok dan bisa mencegah ada keributan. Pokoknya kalau udah nih gelagat-gelagat langsung ditarik. Sebetulnya semua itu bisa dihindari. Cuma kan ini adalah salah satu pelarangan itu adalah indikasi bahwa si panitia atau federasi atau I-League lah itu mengukur mereka belum bisa melakukan itu semua. Jadi mereka ya udah cari Jalan gampang aja ya. nggak usah dituin deh. Daripada gue yang repot Daripada nanti. ribet. Iya. Padahal kan bisa, misalnya stewardnya dibanyakin. Terus ya itu tadi, kalau misalnya ada indikasi wah ini bahaya nih, langsung. Terus keamanan, flare jangan taruh yang dia flare di dalam nasi bungkus bisa ketahuan, atau di dalam spanduk bisa ketahuan. Itu kan semuanya kita udah sejarah udah belasan tahun udah tahu tuh gaya-gaya kayak gitu tuh. Mungkin stewardnya juga fanbase Temennya supporter itu. atau temennya. Iya, yang kayak gitu-gitu udah dari zaman dulu polanya selalu kayak gitu. Kan bisa diminimalisir. Jangan kita bikin cara-cara yang kayaknya bisa nih kalau dimahalin akan kayak enggak akan. Kalau budaya kayak gitu tetap dipelihara, enggak akan. Tapi menurut lu kalau tiket dimalin gak mau minimalisir emang itu? Demo nggak ada yang mau nonton. Yang susah siapa? Klub. Klub juga. Iya sih. Pasti Denda demo. lagi Persib gitu. Bandung pernah naikin tiket dan di demo. Sama supporter sendiri. Iya. Lu cari di googling ada. Tapi berarti yang harus diperbaiki juga manajemen crowd itu ya, artinya manajemen si operatornya. Semuanya dari keamanan, crowd control, steward, dan yang pasti sanksi harus fair. Iya. Kesalahan yang sama dilakukan oleh klub yang berbeda harus dilakukan Sanksi yang sama. sanksi yang sama. Setuju. Jangan yang Jadi ini. selama ini masih belum fair. Ada Ada, tuh, ada. ada. Oh. Kemarin Arul gini, tahu tuh, Arul. kemarin gini, Madam. Waktu apa ya? Match apa yang kemarin kita bahas ya? Bali Persib sama Bali. satu lagi tuh Apa sih? Bayangkara ya? Persita. Bayangkara Persita. Pelanggarannya sama. Enggak Persita loh sekarang. Bayangkara itu Lampung. Enggak, Bayangkara sama Oh, Persita. Bayangkara Persita, oke. Iya. Bayangkara lawan Persita. Ini ada supporter Persita yang tandang ke Bayangkara. Nah, itu yang didenda dua-duanya. Bayangkara Persitanya kena sebagai tim yang tandang, Bayangkaranya kena sebagai tim Tuan penyelenggara. Nah, Bali lawan Persib itu kan main di Bali. Yang didenda cuma Persib. Persibnya doang, Balinya enggak. Gue Jadi- nggak tahu didenda apa enggak, yang jelas di web PSSI itu nggak tertulis soalnya yang Bali ini. Jadi maksudnya kayak ada sentimen. Gak tahu, ya mungkin kita ini Kelewat kali. nerka ya kayaknya. Tapi masih 25 juta kelewat.
Tapi ngomong-ngomong ya, Lumayan, padahal. aku pengen Iya. tahu deh. Itu kalau kita juara liga hadiahnya berapa sih? Kemarin berapa Persib? 5M kalau nggak salah. Masa sih? Yang pasti lebih gede Piala Presiden kan? Iya, secara keseluruhan. Enggak. Iya. Terus 5M, 5M itu kotor. Dipotong-potong sama denda. Kan kayak kemarin kan Persib kayaknya paling banyak kali didenda ya. Paling banyak sekarang PSM 600-an. Sekarang ya musim ini. Diakumulasi baru ya? baru Iya. setengah musim nih. Iya, Udah belum segitu. setengah malah. Nanti dipotong-potong hasilnya cuma berapa gitu kan? Kalau juara kan? Enggak, nah pertanyaanku nutup nggak sih? Nah, itu makanya tadi. Jadi Maksudnya untuk operasionalnya si tim kalau cuman misalnya untuk ngeraih Juara. targetnya itu juara supaya dapat uangnya kan gitu ya? Enggak akan enggak akan nutup kalau itu. Enggak kan? Makanya kan tadi dibilang pondasinya dua, Madam. Tiketing sama merchandise. Pondasinya dua. Gimana caranya orang bisa beli dua ini? Ya klubnya harus berprestasi. Pasti fanbase-nya makin nambah kayak gitu. Cuma kan kalau merchandise oke lah, merchandise bisa diakalin ya. Kayak orang dibikin desainnya bagus, marketingnya bagus, endorse gue biar laku kayak gitulah. Sama temennya Arul. Heeh. Iya, iya. Tapi iya. yang nggak bisa diakalin kan tiketing. Ya. Itu yang jadi problem sebenarnya. Semen Padang Pak Andre nongol mulu. Iya. Iya, karena Dikasih siang mulu. tiketingnya yang susah Mhm. di sana. Sponsor nggak? Justru tim yang sehat itu tidak bergantung dengan sponsor. Ya. Oh gitu. Sponsor itu cuma sekian persen doang. Betul. Tapi bukannya pemilik klub itu banyak duit semua ya? Nggak perlu supporter katanya? Ya banyak duit kalau gaji sebulannya 10 M susah juga ya. Iya Boncos kan? juga. Boncos juga. Nah, tapi buktinya sampai sekarang masih bertahan. Sourcesnya dari mana? Apanya? Dananya untuk ininya gitu. Maksudnya kalau kita pemilik klub nih ya. Heeh. Sekian tahun kan. Ini kan larangan ini kan sudah berapa lama Dari kan? 2021 ya? Ya kan? Artinya udah sekian tahun. Lalu kemudian apa namanya? Penonton dari tiketing nggak nutup. Dari jersey nggak nutup misalnya ya, gitu kan. Terus katanya dari sponsor ya so-so Ya lah. berarti yang bertahan yang mampu buat muter itu. Tiketingnya oke, jersey-nya oke. Berarti- Yang base home supporternya kuat kayak Persib kan home-nya Ya, kan kuat. ya, ya. Makanya Persebaya bertahan. Persebaya. Oke. Kan kemarin kejadian PSM bayar gaji pelatih sama stafnya. Iya. Oke, ini terakhir aku ngomongin liga. Nanti sebelum ini gue udah dikasih kode-kode terus. Makin udah, masih seru nih. Kalian prediksi, menurut kalian siapa yang juara tahun ini? Liga. Liga. Wah, berat. Ini kalau juara agak sensitif ya. Tapi Iya. kalau 5 besar masih oke. 5 besar, Tiga oke, besar tiga atau- besar deh. Tiga besar deh, Susah tiga banget besar. tinggal nebak doang kalau gua Persib. Yakin back to back. Berarti lu Oke, kasih Bu. cover sih ya. Sorry. Tripit. Tripit, Bu. Tripit. Tripit. Oh, 3 kali. Karena Tiga udah back to kali. back. Oh, udah Iya. back to back. Yes. Repeat. Oke. Kita tappingnya sekarang sih Persija belum main lawan Persib ya. Itu menentukan banget tuh menurut gua. Dua itu. Tapi gue bisa bilang karena kemarin Persib udah back to back, Heeh. musim ini bisa Persija. Karena Karena lu udah Jack. karena jatahnya tahun ini Persija. Berarti udah dijatah. Kalau lu lihat Bukan lu, gue yang mancing ya. lu lihat dari gameplaynya aja, Persija menurut gua udah Brazilian banget untuk saat ini. Iya. Oke. Gini dua tim sama-sama kuat menurut gua ya. Iya. Dua-duanya. Betul. Backnya Italian banget nih Persib. Ayo. Nah iya Brazil lawan Itali. Enggak, berarti kalian nih sama-sama setuju pokoknya nggak ada yang ngomong Borneo ya? Antara dua itu berarti. Nggak ada yang ngomong Borneo Lu nih. nonton Borneo nggak semalam? Borneo udah mulai habis bensin mainnya. Iya, lagi ke Pertalite, nyari Pertalite. Iya bener, Kalah Borneo. ya kan? Hah? Kemarin kalah kan? Kalah. Lawan Bali. Ya, dia menang Lawan- dulu karena lawan main Persib di juga kandang. dibantai. Persib kemarin juga kalah. Lawan Iya. Persib juga dibantai malah kalah. Lu siapa yang Ya juara? lawan Bali main di kandang loh. Padahal Apa? itu dia Kan ngegolin duluan Borneo. loh. Oh iya iya makanya. Lu siapa yang juara? Habis bensin. Gua- Habis bensin beneran. Kalau gua tetap Persib gua. Lu siapa yang juara? Persib menurut gue. Berarti gua doang yang Persija. Iya, menurut gua Persib. Menurut gua ya. Cuma kan dukun yang ini jago. Iya. Enggak soalnya. Iya, ini bener mulu nih. Soalnya kalau gue lihat begini ya, Persib ini nggak fokus di satu event. Iya, itu jadi problem ya. Ya, dia fokus di ACL juga, Bun. Iya. Tapi kedalaman skuadnya lumayan loh. Benar, kedalaman skuadnya lumayan. Tapi kalau jadwalnya padat, otomatis fitness pemain. Iya kan musim masih panjang Iya kan. benar, Kita musim nggak masih tahu. panjang. Dan Borneo aja yang kemarin win streak-nya sekarang udah mulai habis bensin. Lost streak gantian ya. Mulai lost streak. 11 kali lost streak berarti. Jadi ya gue ngerasa kayak Persija sih. Boleh. Oh. Madam apa? Bayangkara. Saya nggak ya Bayangkara, tapi kok feeling ya, ini feelingnya. Ah, ya. Kita bicara feeling, mungkin sepertinya mungkin bukan Persib, Hmm. sepertinya. Oh, Tapi- jadi nggak suka sama Persib. Oh, saya Persib
saya Persib sejati Katanya soal itu katanya sering merangkul bobotoh katanya. No, Gimana? SMA gue kerjanya ke Gor Siliwangi, ke Stadion Siliwangi nonton Persib eranya Robby Darwis senior, Oh, bukan gitu. junior. Bukan Robin harus lempar Tapi jauh. Bukan. tapi itu nggak jaminan ini lahir di Jakarta, besar di Jakarta, Enggak. Persija yang ini nih. Gak ada yang benci Persija. Lu kemarin bilang gitu. Astagfirullahaladzim. Udah nebak Persib juara di framing benci Persija, gue diserang dejek. Kok framing kalau ngomong kebenaran? Masa framing? Astagfirullahaladzim. Tuh, coba. Nah, Kalau gue Percaya nggak, percaya nggak? apa kata si Alfa, karena dia tidak fokus ke Satu event. Dia multi-event dia. ya kan, Iya. gitu loh. Jadi di mana sama halnya seperti ketum PSSI pada saat tidak fokus mengurus satu, gitu. Oh, larinya ke situ. Jadi ya kadang-kadang bisa ini gitu. Tapi kita berharap mudah-mudahan Persib juara ya. Ya. Gitu. gue nggak berharap ya, kan nebak nih. nebak. Iya, iya maksudnya. Hati-hati jangan iya aja loh. Kita nebak ya, kita bukan berharap Persib Gua nggak juara. iya ngangguk doang. Kita Iya. nebak. Nebak. Gitu loh, ya Gue kan? bukan boboto, tolong gue netral. Gitu. Biar dapat jersey dari klub lain. Enggak. Ya, Tinggal kalau iya aja kalau susah, dikasih Pak. oke. Nah, Lo nyelamatin karir. ngelawan mulu. PSG yang Enggak. bagus jersey. Ya, oke. Nah, ini terakhir. Mm. Ini yang paling menarik nih. Kira-kira siapa pelatih timnas kita? Ini udah mengerucut belum sih kira-kira? Udah. Udah. Pasti ini Belanda lagi. harapan atau tebak-tebakan aja nih? Iya enggak, analisa lah. Dari kan 5 tuh yang tidak disebutkan namanya. Gue bingung ya kenapa pelatih aja harus nggak transparan kayak gini. Biar tuh nggak bingung. biar nggak dicecer sama orang-orang yang nggak suka kayaknya. Ya kan 5. Masa 5-5-nya nggak suka? Enggak lah, biar surprise. Kan ini semua drama. Iya, biar algoritmanya tuh ke satu titik. Wah, rame nih. Ntar kalau rame gak dipilih. Iya. Ini ngumuminnya Natal lagi nggak? Kayaknya iya. habis Natal. Kayaknya Enggak, iya. ngomongin tanggal 6 Januari. Pas Perayaan dong. perayaan Sintayong dipecah. Setahun. Ingat banget tuh. Tapi kayaknya sih Van Bronckhorst sih. Giovanni Van Iya. Bronckhorst. Sama gue juga. Nama itu paling jelas secara tanda-tanda ya. Ya, Yang lain? enggak gua. coba. John Hartman. Karena udah wawancara, itu yang pelatih Kanada itu ya. Ya kan dia diwawancara untuk ngegantiin jadi oh bukan yang asistennya Arna Slot. ya yang gantiin Van Bronckhorst kan sudah diwawancara juga kan? Iya. Tapi enggak deh. Jesus Casas aja. Enggak, ini apa? Yang lu mau apa yang menurut Iya. Tebak-tebakan. Karena kenapa? Kenapa? Orang-orang yang ke Eropa itu larinya ke Spanyol kemarin. Tapi kan ada yang ke Belanda juga kan. Pertamanya titiknya Spanyol. Enggak ada yang ke Belanda. Ke Nggak juga, Inggris. Kang. Jadi tuh dari 5 pelatih yang udah diinterview, nanti tanggal 25 Natal diundang lagi, Bun. Siapa yang bisa datang? Patrick yang datang Nah, tuh, itu. Patrick lagi. Soalnya kebetulan dia Dia mau lagi, kosong. dia lagi. Enggak, aja. enggak Giovanni. Capek bang. Pelatihnya, asistennya Patrick. ini Aduh. lagi. Enggak, tapi gini. Oke, kita berandai-andai. Seandainya benar bahwa itu Giovanni. Iya. Menurut kalian gimana? Bisa membawa secerca harapan tidak? Kalau menurut gue pribadi sih kayaknya belum bisa kita bilang akan ada secerca harapan ya. Kenapa? Karena ya secara CV mungkin sedikit better ya daripada Jauh lah sama Patrick kan. Iya. Jauh lah. Tapi kan kalau ngomongin timnas Iya, Patrick pernah ngelatih timnas, kalau Giovanni belum. enggak, ya maksudnya kan ini kan timnas kan. Gitu. Kalau kita ngomongin timnas secara CV pun tidak lebih baik juga kalau Van Bronckhorst dari secara CV buat timnas ya. Terus juga balik lagi, ya ujung-ujungnya apakah kita pengen menanamkan Belanda terus kayak gitu. Ujung-ujungnya kayaknya nggak bakal ada banyak perubahan gitu loh. Balik lagi ke yang pertama tadi, Bun. Yang ditargetin tuh apa? Pendek atau panjang? Ya, kemarin aku sempat mengatakan bahwa gini, memang seharusnya toh juga kan tidak ada juga yang diburu-buru kan, karena kan kita nanti turnamen tahun depan cuman yang FIFA Series, Iya, Bulan Maret. Iya, sama AFF. pertandingan hiburan kan itu kan, gitu loh. Kok gitu? Iya memang benar kan. Enggak lah, itu kan naikin FIFA ranking juga. Oh iya betul. Hiburan atas apa nih? Turnamennya. Kegagalan. Ya gitulah, gitu kan. Enggak, itu nggak bisa mengobati, Madam. Kata Ya. Bung Teti apa? Kata tadi, orang sakit perut dikasih obat sakit kepala ya. Enggak, dia minumnya Paramex. Iya, mules kasih bodrek. Nah, jadi apa namanya? Kalau kita lihat sebenarnya si siapa namanya si Giovanni ya misalnya kalau memang benar gitu. Kan Belanda lagi ya, Iya. gitu. Emang kita tuh memang harus dilatih sama pelatih Belanda gitu. Nah, itu. Nih, Ada kewajiban nggak sih? kalau saya sih nggak ngeliat Belandanya ya. Ini point of view-nya agak beda.
saya bicara sebagai fans Liverpool nih. Nah, Giovanni Van Bronckhorst kan asisten pelatih Liverpool. Oke. Iya. Di mana sekarang lose streak melulu tuh. Berarti kan dia punya kontribusi atas kekalahan Liverpool. Iya. Nah, itu gua agak emosi nih. Gua nggak terima Van Bronckhorst jadi Pelatih timnas. gua nggak terima Indonesia jadi ke Liverpoolan sekarang nih yang lose streak mulu. Jadi oke, kita kalau mau Belanda lagi cari yang bagus deh kualitasnya. Contoh. Siapa? Ya nggak tahu, yang pintar kan orang-orang itu yang risetnya jago-jago. Duit. Iya. Duit. Yang jangan bagus jangan ngeremehin PSSI soal duit. Kamu banyak. Unlimited. Loh, tahun depan aja katanya udah nggak bergantung lagi sama APBN, Iya. udah mandiri dia. Sekarang. Harusnya bisa dilunasin tuh. Iya, makanya. Yang masih nunggak. Tapi kompensasinya Patrick aja bukan udah lunas. Kata siapa? Ya nggak tahu. Emang ada kompensasi? Katanya mutual Agreement. termination. Tetap ada kompensasi. Ya ada nggak sih Bun? Tetap ada, Kalau tapi nggak lebih mana murah. mau. Kalau enggak mana mau Patrick. Buat Iya. beli apa? Popcorn. Beli popcorn di Beli Barca. popcorn. Tapi gue nggak yakin ya kalau Giovanni ngelatih timnas persentasenya tuh kayak 30-70. Kemungkinan bisa berhasilnya tuh 30%. Kenapa lah kan orang belum ngelatih lu udah Bukan bilang masalah belum gagal. ngelatih, Mas. Pertanyaannya, dia tahu peta sepak bola Asia atau enggak? Iya, Beda. enggak. Nah, itu sih. Sepak bola Eropa aja nyungsep Liverpool lah. Tapi gue jujur ya, sebelum nama Patrick muncul di pala gue Giovanni, karena Giovanni CV-nya paling bagus. Iya. Orang Belanda yang ada keterkaitan sama Indonesia yang CV-nya paling oke. Dia bawa Rangers ke final Eropa League, gila. Katanya itu Giovanni itu sebenarnya darahnya asli Indonesia. Emang iya? Emang ada Emang iya? Ada turunan. Bukan ada asli Emang asli? Indonesia. Emang asli? Terus nyokapnya nikah lagi sama orang Belanda. Sama itu kayak kan. Simon Tamata, Oh. asli. Gitu loh. Gue tetap enggak. Kalau gue tergantung kan ada 5 nama nih. Tergantung nama Tergantung nama siapa. lainnya, iya. Tapi kalau kayak kemarin tim timur banget kan. Cuma timur udah terlalu bersinar. Karena Matahari terbit dari timur. Karena Ya, yang ya. bawa bukan orang federasi. Bukan orang kan. federasi yang bawa Jadi timur intinya kesini. kita tunggu Iya, aja nanti, Bun. iya. Siapa nih pelatihnya dan siapa yang bawa. Iya. Di keterpurukan timnas sekarang. Iya. Itu nanti pakai diproses di rapat exco lagi nggak tuh? katanya. Katanya pelatihnya harus presentasi. Kayak Ya, waktu zamannya katanya era STY. Sintayong. Iya. Tapi oke. Ini kan segala sesuatu belum pasti ya. Betul. Ya kan siapa tahu kita kena gocek di di tikungan. di final third. Final third. Di final third. Pasti sih kayaknya. Iya kan. Lu pesimis banget sih kayak gua aja. Lah, Tapi kalau kita bicara secara analisa, Hmm. sebenarnya untuk saat ini yang paling cocok ngelatih timnas kita tuh menurut kalian siapa? kalau ngomongin cocok-cocok sebenarnya kita tuh kemarin sempat bahas Bun, opini kita tuh pelatih seperti apa sih yang kita pengen buat pelatih Iya. Indonesia. Kita kan pasti ngomongin jangka panjang kan. Iya. Karena kan sekarang seperti yang tadi si Bunda bilang nih, kayak tahun depan kita nggak ada agenda yang urgent nih kayak kemarin ngejar Piala Dunia. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ya kita rebuild aja gitu. Kayak maksudnya jadi justru kemarin diskusi sama Arul sama yang lain setuju kalau misalnya gua pengen tuh pelatih yang nggak perlu yang nama besar. Yang penting mau kerja dari bawah ya. Yes. Dia mau kerja dari bawah. Dan- Kayak STY dia Betul. memperbaiki semuanya satu-satu. Gitu. Tapi lu mau tau gak kenapa ST ngelakuin itu? Kenapa? Dulu. Kenapa? Historinya kenapa dia mau dari bawah potong generasi, mau tau gak kenapa? Kenapa? Ya karena dia nggak puas sama kinerja pemain yang senior yang dia pertama datang, Iya. yang latihan, yang datang senior ini nih. Iya. Apaan nih orang-orang kayak gitu? Mhm. Ya akhirnya dia memutuskan untuk potong generasi. Iya. Dan dia mau pegang 3 Iya karena Kelompok umur waktu itu. karena dia kesini pengen berhasil bukan cuma pengen duit doang. Iya. Artinya dia kerja pakai hati ya. Mungkin. Nah, kita pengen kalau bisa pelatih yang akan ini ya memang setidaknya kita tahu itu kerja profesional, Iya. tapi kerja apapun juga kan sebaiknya memang pakai hati. Karena nggak semua pelatih nama besar mau ngelakuin itu tahu menurut Betul, gue. betul. Iya. Setuju. Dan itu terlihat yang kemarin juga. Dia gitu. kalau yang kemarin tuh bukan nama besar, dia nama besar sebagai pemain kan. Iya, Bukan iya. Bukan pelatih. Bukan pelatih, kita berandai-andai Enggak, nih. enggak, kita bicara asistennya kan juga ada nama besar. Nggak ada, asistennya itu. di situ. Enggak juga. Prof. Nggak ada. Iya kan gitu loh. Kita berandai-andai Pep Guardiola nih datang ke Indonesia nih, mau dia emang dia suruh ngelatih Ngelatih passing, passing. nggak mau. Suruh ngajarin gizi, ngajarin Iya. gitu. Enggak kan. Itu yang dicari sebenarnya. Nah itu ya, oke lah. Mudah-mudahan siapapun pelatihnya nanti kita harapkan bisa benar-benar cepat beradaptasi untuk memahami karakter budaya, Sepak culture bola. sepak Yes. bola. Betul. Bukan hanya sepak bola Asia, tapi terkhusus adalah justru sepak bola Indonesia. Betul. Jadi cepat mengenal karakter pemain
ya, pemain terutama pemain sepak bola Indonesia mengenal karakter supporter sepak bola Indonesia ini penting nih. Iya. Betul. Dan yang paling penting dan terpenting adalah mengenal karakter, culture, budaya pengurus federasinya. Gitu loh. Ya. Oke. Kita sudah di penghujung. Teman-teman masih kurang. Kira-kira ada nggak message yang mau disampaikan? Mau ke teman-teman yang lagi berjuang di SEA Games? Ya. Itu sih kayaknya ya. Kita ada yang mau disampaikan? Atau mau ke federasi? Silakan nih 3. Silakan ya, Pak Didi. Farhan aja, Farhan. Farhan mulu udah opening tadi Pak Didi, cuma Didi. Kalau dari gua pesan-pesannya buat semua atlet yang ada di SEA Games, semangat, dan buat yang nggak berangkat jangan berkecil hati. Diplomatis sekali. Basic. Ngurusin ngirim Ini alat kayak olahraga dahak banget ke- orang ngomong baik-baik dibilang basic. Ya Anak baik. muda sekarang ya. Baik, kita semua pasti dukung Enggak, lah. maksud Iya, gua iya, iya. daripada ngirim alat olahraga ke Larinya tempat ke situ. bencana, mendingan akomodasi buat atlet-atlet yang nggak berangkat kan, Oh, kayak iya, timnas rugby sama voli putri. Jadi Ternyata nggak tetap basic, tetap kan? semangat. Voli putri akhirnya jadi nggak berangkat. Katanya, cuman SK-nya kan belum turun. Katanya Kasian ya, sekali ini Megawati dugaan, masih ya. dugaan. Oke, Padahal itu nanti gokil loh itu. lain sesi kita akan bahas di Sheila voli Bernadette putri. keren ya. Oke, terus Pokoknya jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap latihan terus. Apapun yang diminta targetnya, tetap yang ada di mindset kalian adalah emas. Anjay. Anjay. Udah. Idem sama Alfa. Keren. Terbaik lah, gua kasih jempol sekarang. Biasanya kan mereka berdua. oke. Udah cukup Oke. sih. Farhan, Keren. Katanya Arul buat dong. federasi. Arul. Arul aja deh, Buat Arul federasi nih. katanya. Biasa dia mah Buat federasi federasi kalau dia ya. nih. Buat federasi. Oh, dia Ya. federasi nih. Iya, balik lagi tadi. Ya. Sepak bola Indonesia itu milik seluruh masyarakat. Gitu. Jangan pernah berpikiran untuk berpikir kalau ini adalah punya segelintir orang. Gitu. Oke, keren banget. Oke, Itizen, kita sudah di penghujung. Thank you ya teman-teman masih. Thank you banget. Ya, thank you, Madam. thank you, Udah. thank you, Bunda, thank you Mas ITV. Alfa, Bang Farhan, keren banget. Tadi kita udah ngobrol panjang kali lebar, berapa lama tuh? Nggak kerasa kalau ngobrol sama mereka mah. Beneran, bukan mereka yang jadi tamu, gue jadi tamu. Ya kan? Oke, terima kasih, support terus ATV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Thank you. Bye-bye. Oh.